Puji Tuhan, selamat malam, salam sukacita buat kita semua dimanapun Anda berada. Dengan kasih dari Tuhan Yesus Kristus, kembali kami hadir pada malam hari ini untuk berbagi, untuk sharing kehidupan, berbagi kesaksian, sehingga kehidupan kita dari sehari ke sehari semakin dikuatkan, dari sehari ke sehari semakin dipertetapkan, dari sehari ke sehari semakin melekat dengan Tuhan, semakin memahami rencana Tuhan, semakin memahami kehendak Tuhan, dan semakin mengenal Tuhan yang benar di dalam kehidupan ini. Dan program ini seperti yang saya selalu katakan, bukan untuk menang-menangan sebuah agama, karena agama bukan menjadi tujuan daripada Tuhan datang ke dalam dunia untuk mendirikan agama, tidak. Tujuan Tuhan datang ke dalam dunia untuk memperkenalkan, untuk menyalurkan kasih-Nya kepada manusia, untuk menghadirkan kebaikannya di dalam hidup manusia. Supaya apa? Supaya manusia bisa tertolong. Supaya manusia yang tidak punya jalan bisa mendapatkan jalan keluar. Manusia yang putus asa bisa mendapatkan penghiburan. Bisa mendapatkan hal-hal yang baru, hal-hal yang bermanfaat. Manusia yang mengalami penyakit bisa disembuhkan. Manusia yang mengalami bahaya bisa mendapatkan pertolongan. Itulah tujuan Tuhan, mengubahkan semua kutuk, mengubahkan semua penderitaan menjadi kebaikan. Dan dikatakan di dalam Yohanes 10, pencuri datang hanya untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Ini pekerjaan yang sangat mengerikan yang dihadirkan oleh iblis di dalam dunia ini, di dalam hidup manusia. Tapi aku datang supaya kamu mempunyai hidup dan mempunyai di dalam segala kelimpahan. Nah, itulah tujuan daripada program ini hadir untuk memperkenalkan kasih Tuhan kepada kita semua. Untuk membuat supaya kita memahami dari narasumber-narasumber yang kami hadirkan, kita bisa melihat, kita bisa mendengar bahwa Tuhan Yesus Tuhan yang sangat real. Bukan Tuhan yang hanya ditulis di dalam sebuah buku, tapi dia hanya diilusikan, dihalusinasikan, atau hanya diiming-iming dengan segudang kata-kata dan janji manis. Tidak. Tuhan yang real, yang memang benar-benar akan hadir di dalam setiap manusia apabila manusia membuka diri. Nah, itu sebabnya kami sangat mengasihi siapapun Anda, kami sangat mengasihi siapapun Anda. Dari suku apapun, dari latar belakang apapun, kami mengasihi. Bukan karena kami baik, tapi karena kasih Tuhan berlimpah di dalam hidup kami, sehingga kami pun jadi bisa mengasihi siapapun. Karena itulah kasih Tuhan yang sempurna, supaya kita di dalam kehidupan ini, kalau kita berlimpah dengan kasih, berlimpah dengan kebaikan, maka kita akan semakin bahagia di dalam kehidupan ini. Itulah tujuan Tuhan di dalam kehidupan kita. Oke teman-teman, pada malam hari ini tidak berlambat-lambat lagi, kita akan sambut seorang narasumber bagaimana tadinya dia begitu anti kepada nama Tuhan Yesus Kristus, dan satu ketika dia melihat karya Tuhan yang begitu nyata, bahkan mengalami sakit penyakit, dan Tuhan mengampiri kehidupannya, dan beliau disembuhkan Tuhan, sehingga pada saat ini dia begitu mencintai Tuhan, bahkan dia rindu untuk memberitakan Injil dimanapun dia bisa menjadi saksi Tuhan. Oke, kita sambut Ibu Christina. Selamat malam. Selamat malam, terima kasih Pak Yusuf. Ya, apa kabar Ibu? Kabar luar biasa. Ya, puji Tuhan. Ibu, terima kasih. Ibu sudah mau hadir untuk berbagi kehidupan kepada teman-teman yang sudah menunggu pada malam hari ini, dan Ibu bisa ceritakan dengan lengkap latar belakang Ibu yang tadinya tidak mengenal Tuhan Yesus, dari seorang yang beragama lama, terus kemudian bagaimana karya Tuhan yang bekerja hadir di dalam kehidupan Ibu. Ibu bisa ceritakan kepada kami semua pada malam hari ini. Dan ruang waktu kami persilakan kepada Ibu. Silakan Ibu. Terima kasih, Pak. Ya. Sebelum saya melanjutkan kesaksian saya, karena apapun yang akan saya sampaikan, itu kenyataan yang saya alami dan bukan dibuat-buat. Dan juga saya tidak akan menutupi apa yang tidak saya ketahui, atau saya akan menambah apa yang saya tidak ketahui. Sebelum saya lanjutkan kesaksian saya, nama saya Christina, dan saya memang keturunan Islam, tapi bukan Islam yang mengerti Al-Quran. Saya tidak tahu. Jadi saya kasih tahu terlebih dahulu kenapa.
Nanti jangan ada yang menelpon, menanyakan saya tentang ayat-ayat Al-Quran. Saya memang tidak tahu sama sekali. Karena saya hanya Islam yang ikut-ikutan. Itu Islam yang keturunan dari nenek moyang saya. Bahkan sampai sekarang, di dalam keluarga saya itu hanya saya yang Kristen. Kedua, saya juga bisa diberi Tuhan karunia untuk mengingat perkataan-perkataan kitab Injil, tetapi saya tidak mengingat di mana ayatnya dan kitabnya apa. Dan itu saya sudah bertanya kepada Tuhan, Tuhan, kok saya dikasih pengetahuan yang separuh-separuh? Saya bisa memperkatakan perkataan-perkataan firman, tetapi saya tidak diberi karunia untuk mengingat ayat-ayat itu di mana. Itu saya katakan sekarang, supaya nanti penelpon juga jangan tanya saya kalau saya mengatakan firman itu di mana. Saya tanya Tuhan begitu dan Tuhan jawab begini sama saya. Jadi apa yang kamu ketahui itu yang kamu sampaikan. Kenapa? Saya tidak diizinkan untuk mengerti, mengingat ayat-ayat Alkitab, supaya setiap orang yang mendengar firman yang saya katakan itu, mereka akan mencarinya sendiri di Alkitab. Artinya, itu adalah PR buat orang yang mau mengetahui di mana ayatnya. Nah itu, jadi maksudnya kesaksian ini saya benar, sehingga saya tidak menutupi kekurangan saya juga tidak mau melebihkan apa yang saya tidak tahu. Jadi apapun yang akan saya katakan itu, kebenaran yang saya alami, itu ya tergantung kepada pribadi masing-masing ya, mau percaya atau tidak, tetapi saya sendiri karena saya mengalami, Kristen itu bukan suatu agama, tetapi suatu pengalaman. Jadi ketika saya mengalami, saya mengerti. Saya punya Islam keturunan, nenek moyang saya semuanya sampai sekarang keluarga saya itu semua Islam. Dan kenapa saya bisa menjadi Kristen? Karena pada saat saya masih umur belasan tahun, saya itu tidak ikut dengan orang tua. Saya hidup dengan nenek, tapi karena saya ngerasa kok saya punya dua orang kakak perempuan dan juga dua adik perempuan. Tetapi di dalam keluarga itu yang mungkin lebih cenderung disayang tuh saya gitu loh. Karena saya memang, padahal kalau dipikir saya yang paling bandel, paling malas. Tetapi satu suka sesuatu yang bagus, yang pokoknya saya tidak suka sesuatu yang susah dalam hidup saya seperti itu. Jadi akhirnya saya berpikir kalau saya saja yang diperhatikan oleh nenek atau kakak saya, berarti kakak-kakak saya, adik saya nanti nggak dapat perhatian dari mereka. Karena memang mama saya tidak sama saya. Mama saya itu bekerja di kota gitu ya. Jadi pulang sekali-sekali. Jadi pada saat itu karena saya berpikir seperti itu, saya ikut dengan paman saya, adik bapak saya. Kebetulan beliau tuh hidupnya bukan susah-susah amat gitu ya. Jadi saya pikir kalau saya ikut dia berarti saya bisa pakai barang-barang yang bagus. Itu pikiran saya aja. Tapi lain, ketika saya udah hidup sama dia tuh kejamnya luar biasa ya. Kejam dan kejam banget lah pokoknya. Pukul nanti sampai saya mulutnya berdarah, dipukul apa-apa yang tidak mengikuti kemauan dia tuh nanti dia tidak suka, akhirnya marah entah apa-apa ya. Jadi sehingga istrinya pun digituin, dipukulin nggak karuan. Tapi akhirnya pada saat itu paman saya membawa saya ke suatu daerah transmigrasi di daerah Riau, yaitu khususnya di Pekanbaru sana. Dan setelah itu kakak dia yang pertama itu masuk Kristen, tapi saya jalan ceritanya nggak tahu kenapa, akhirnya kakaknya itu pun setelah dari Kristen tidak sungguh-sungguh Kristennya itu ya, akhirnya ya jatuh murtad lagi gitu kan. Dan akhirnya paman saya inilah yang dipakai Tuhan sampai sekarang, tapi mungkin bukan porsi saya untuk menyaksikan apa yang paman saya alami ya. Saya hanya menyampaikan apa yang saya alami. Jadi ketika itu karena saya tahu paman saya itu masuk Kristen, saya itu bencinya luar biasa. Saya benci sekali sama dia. Kenapa dia nih masuk Kristen, untuk apa? Nanti kalau mati tuh disalib, itu tangannya dipaku begini. Segala macam itu pikiran saya pada saat itu ya. Karena kan memang saya nggak pernah yang tahu namanya Kristen pada saat itu. Cuman saat itu saya berpikir udah jadi Kristen, dulu kejamnya nggak karuan gitu loh waktu masih Islam. Kok waktu masuk Kristen kok
jadinya baik banget. Pokoknya Tuhan Yesus itu merubahkan dia itu kayak membalikan telapak tangan gitu. Jadi nggak ada kejahatan apapun dalam dirinya lagi. Dan pada saat itu, karena saya benci dengan orang ini, ketika mereka mengadakan kebaktian di rumah, kan pendeta itu dari kota nanti datang gitu, ibadah di rumah, menyanyi-nyanyi. Akhirnya saya pun membuat keributan gitu, maksudnya saya ribut-ribut sendiri gitu, maksud saya supaya kebaktian ini nanti bisa bubar gitu kan, karena buat saya sih, nggak tahu ya, benci aja gitu. Sampai lama-lama nanti saya tulis sih, kalau orang Padang, orang Minang itu tahu bahasanya nih ya, kitab Injil itu saya tulis sih kitab Injil Ciri. Ciri itu artinya apa? Berak. Karena saking bencinya saya nggak tahu yang saya benci itu sebenarnya orangnya, agamanya, atau siapa. Tapi yang penting benci aja gitu kan. Jadi setelah benci, saya pun tidak mau lagi tinggal sama paman saya. Saya pergi ke kota, ke Pekanbarunya di kotanya itu. Saya bekerja. Pernah saya bekerja jadi pembantu selama 2 bulan. Karena mungkin saya tidak tahu apa yang harus saya kerjakan pada saat itu. Dan akhirnya ada seorang Muslim juga di sana. Ada orang itu orang Flores, tapi udah murtad ya. Jadinya dia membawa saya bekerja juga di salah satu perusahaan kayu. Perusahaan kayu itu peliwat yang paling terbesar di daerah Pekanbaru sana dulu ya. Jadi saya bekerja di sana sebagai tukang masak. Setelah jadi tukang masak dari sana, saya pulang lagi ke Malas ya, karena di hutan tempatnya. Jadi saya pulang lagi ke tempat yang tadi orang Flores itu, jadinya jadi kakak angkat saya. Tapi dari situ ya saya bekerja segala macam, suka apa aja yang bisa saya kerjakan, yang penting saya bekerja, bukan bekerja yang haram ya, yang penting pada saat itu saya pikir. So, saya bekerja apa aja. Pada saat itu sampai akhirnya mencapai sekitar 7 tahun setelah saya meninggalkan rumah paman saya itu, saya nggak punya apa-apa lagi, nggak punya duit, emas pun yang ada saya udah jual. Jadi pada saat itu saya tinggal uang Rp7.000. Rp7.000 ini saya bawa pulang ke kampung paman saya itu. Tapi ketika saya pulang, kalau nggak salah dia dari Pekanbaru ke sana, pada itu ongkos masih murah banget sih ya, nggak nyampe, paling 1.500 gitu pada saat itu. So begitu saya pulang, yang selama ini saya tinggalkan mereka, saya tidak ngabari mereka, tidak kirim surat, tidak terjadi apa-apa. Kok tiba-tiba saya pulang, mereka tuh baiknya luar biasa, paman saya itu. Nggak marah, nggak nanya kenapa kamu baru pulang, kenapa kamu nggak ngabarin, nggak. Mereka baik banget, maksudnya welcome gitu. Jadi begitu saya tengok mereka di hari Sabtu tuh udah nggak ada yang bekerja lagi, karena pada saat itu transmigrasi, jadi kerjanya di ladang ya kan, biasanya ke ladang mereka. Tapi tidak ada pada waktu itu anaknya yang masih berumur berapa tahun itu udah diajari kitab Injil. Mereka karena dulu waktu itu di dalam di daerah transmigrasi itu kan sangat panas dan rumah itu dari seng atapnya ya. Jadi mereka selalu berkumpul di bawah kolong meja supaya dingin dan di lantai semen gitu. Jadi mereka tuh membaca kitab Injil, persiapan gitu kan. Aku tanya, loh kok hari Sabtu ini nggak ke ladang, Man? Saya bilang, enggak lah, orang saya mau persiapan besok hari Minggu. Karena di sana nggak ada gereja pada saat itu ya, cuman pamanku itulah satu-satunya. Ya ada juga orang Katolik tapi tidak bergereja. Jadi pamanku itu membuat satu, di sebelah rumahnya itu akhirnya dibuatnya seperti rumah-rumah kecil untuk mereka berdoa. Nah, setiap hari Sabtu mempersiapkan untuk doa. Untuk katanya hari Minggu. Loh katanya ini hari apa? Hari nggak boleh bekerja katanya dia gitu. Pokoknya baik banget. Singkat cerita, setelah saya tinggal di sana sekitar 3 bulanan, saya nganggur, nggak punya duit kan. Dan pada itu saya dapat sakit loh. Saya tuh heran sekali. Sakit, demam, rasanya nggak karuan gitu lah ya. Badan kulit saya ini terasa sakit sekali. Tapi kalau disentuh aja gini nggak bisa. Sakitnya luar biasa kulit itu. Jadi saya tanya pamannya apa obatnya ya, apa aku harus, itu tidak berlaku buat saya ya, obat-obatan ataupun dokter itu tidak berlaku. Dari dulu memang saya nggak suka. Jadi pada saat itu paman juga bilang sih kalau mau ke dokter ya ke dokter. Tapi saya bilang saya nggak suka.
Dan pada saat itu saya tidur malam itu mimpi Tuhan Yesus itu datang dari langit sama burung merpati. Dia mengulurkan tangannya kan begini, terus dia bilang gini sama saya, gembalakanlah domba-dombaku. Barang siapa yang menggembalakan dombaku akan mendapat hidup yang kekal. Saya nggak ngerti artinya. Saya tanya paman, mana apa sih artinya gembala, domba, dan lain sebagainya ini? Dijelaskan sama paman, bahwanya gembala itu berarti kamu menjadi pendeta nanti. Apa punya jemaat Tuhan katanya. Terus saya bilang, ya enggak mungkin lah Allah jadi pendeta gimana? Alkitab saya aja nggak tahu. Bagaimana mau jadi pendeta? Saya bilang kan. Terus setelah itu setiap malam saya tuh mimpi tentang Tuhan Yesus sampai selama 1 minggu itu. Jadi kalau saya mimpinya waktu itu saya mau naik kapal, mau tenggelam gitu, saya minta pokoknya Tuhan Yesus selamatkan saya, ulurkan tangannya gitu kan. Jadi singkat cerita setelah itu sakit saya sembuh sendiri. Saya nggak minta, saya nggak ke dokter, saya nggak obat, saya juga nggak minta kesembuhan dari Tuhan Yesus ya. Tapi ya sembuh sendiri gitu loh. Karena Tuhan Yesus tuh menjamah saya waktu mimpi saya jatuh dari kapal, mau jatuh dari kapal itu Tuhan Yesus angkat saya dengan tangannya gitu. Nah dari situlah saya merasakan loh, udah luar biasa Tuhan Yesus ini. Pada saat itu saya dalam mimpi, akhirnya saya ada satu ketertarikan dalam diri saya, kemauan untuk belajar Alkitab. Saya mau tahu Alkitab itu sendiri. Saya nggak mau hanya kata orang gitu ya, tapi saya mau tahu sendiri. Jadi ketika itu saya baca Alkitab, tapi kalau paman saya ke ladang, kalau paman saya di rumah saya nggak mau, saya malu, saya gengsi gitu kan. Karena dulunya udah saya ejek Alkitab ini berak kok malah saya pelajari. Jadi kalau pertama kali kalau saya juga ada belajar, saya baca di Alkitab, kalau kamu mau berdoa katanya, masuk kamar, tutup pintu gitu. Jadi saya ikuti aja dari Alkitab itu, begitu saya belajar sendiri. Pertama kali saya baca kitab Kejadian itu, yang pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi itu, ya saya terkejut. Loh, rupanya di kitab Injil ini ditulis ya bagaimana caranya Allah menciptakan langit dan bumi dan segala isinya dan lain sebagainya. Singkat cerita, karena memang saya sangat tertarik dengan Alkitab itu, saya ingin tahu gitu ya. Saya baca dalam 2 bulan saya sudah boleh khatam itu Alkitab. Saya udah baca, tetapi pada saat saya membaca Alkitab itu nggak ngerti. Dan dulu juga nggak tahu caranya bagaimana. Bahkan saya hanya berdoa pun kalau Roh Kudus suruh. Kalau Roh Kudus taruhkan perkataan itu dalam mulut saya nggak tahu bagaimana cara doa gitu kan. Saya tanya sama paman saya, "Man, kalau mau doa itu gimana toh? Kalau dulu kan umpamanya kita nih agama yang dulu kan doa makan, doa tidur seumur hidup sampai kau mati itu ya sama aja doanya, nggak berubah gitu loh. Tapi ketika paman saya bilang gini, apapun keperluanmu setiap hari, kita nih keperluannya setiap hari kan beda-beda. Ya begitu aja kamu katakan, seperti kamu berbicara kepada bapakmu aja, sama orang tuamu, katanya begitu. Akhirnya saya berdoa, "Mah, aduh saya udah 4 bulan di sana, akhirnya 5 bulan." Saya bilang, akhirnya karena saya udah ngerti baptisan, saya juga minta dibaptis. Setelah saya dibaptis di sungai pada waktu itu ya, akhirnya saya bilang gini sama Tuhan, aku bosan di sini 5 bulan nggak kerja, nggak ada duit kan gitu akhirnya. Ya Tuhan jawab doa saya, dikirimkan seorang manajer dulu saya tempat saya bekerja uh, di perusahaan kayu itu, katanya kamu kerja lagi lah, masak lagi katanya kan. Tapi saya nggak mau masak untuk orang banyak, saya bilang capek, nggak apa, kamu masakan aja untuk orang kantor gitu. Jadi karena memang saya baru jadi Kristen, saya bilang sama manajernya, Pak, saya boleh nggak hari Minggu saya keluar, saya nggak mau kerja, saya mau ke gereja, saya bilang. Mana bisa kayak gitu, nggak ada di sini anak tiri, anak kandung, semuanya sama. Pulangnya hanya boleh 3 bulan sekali, katanya kan. Itu peraturan perusahaan. Tapi karena saya tetap mohon, ya akhirnya diperbolehkan. Singkat cerita, saya juga pikir hidup sendiri itu nggak enak ya, susah. Akhirnya saya melihat satu orang Cina ini kaya ya kan. Jadi saya tujuannya pada situ karena memang kekristenan juga belum dewasa.
Alkitab juga nggak ngerti walaupun saya baca, ya kan. Jadi akhirnya saya bilang gini, oh itu laki-laki banyak duit, itu kaya itu dia. Apalagi orang-orang di hutan itu yang membawa alat berat seperti traktor, eskavator itu tuh gajinya besar gitu pada saat itu ya. Jadi tujuan saya nggak tahu, saya itu mungkin cinta atau apa nggak tahu, tapi tujuan utama saya tidak bisa hidup susah. Kalau saya nikah dengan orang kaya, berarti saya hidup kaya, hidup senang gitu kan. Apalagi terkenal kan kalau Cina-Cina ini kan kaya, ya kan, hidup ya masalah duit nggak susah lah gitu, nggak sesusah yang saya tuh paling nggak suka mencari-cari duit sendiri, susahnya nggak karuan, saya pikir gitu dulu kan. Padahal umurnya lebih tua dari saya juga sekitar 17 tahun. Tetapi pada saat itu akhirnya itu yang tidak saya ketahui. Menikah itu sebenarnya bukan segampang itu dan apa, tapi saya pikir gini aja lah, udahlah, yang penting didoakan, yang penting kan udah orang tahu kita nikah, jadi kalau apa-apa pun kita nggak dituduh berzina. Akhirnya singkat cerita, dia bilang sama orang tuanya juga, akhirnya bilang sama paman saya sempat bilang sih, kok apa betul kamu mau sama dia, itu dia udah tua dari kamu loh. Saya bilang itu, yang penting dia kaya, banyak duit, saya bilang. Itu aja ceritanya. Setelah kita tidak menikah di gereja, tidak menikah di catatan sipil ya, hanya di rumah, didoakan. Dan setelah itu singkat cerita, saya pun setelah nikah beberapa tahun, sekitar 5 tahunan gitu, dia tuh mulai malas kerja. Manja, karena dimanjakan kali sama mamanya ya, dia tuh anak pertama. Apa-apa pun, makanan pun semua mamanya yang ngurus. Pasti sedikit-sedikit mama. Sampai semua bank, ATM, segala macam disimpan sama mamanya, bukan sama saya. Cuman di sini saya bukan mau menceritakan masa lalu saya, tapi ini yang terjadi. Akhirnya saya punya 2 orang anak dari beliau, setelah itu saya berontak. Berontaknya gini, apa-apa kok sama mamanya dikasih. Oh apa-apa kok mamanya, jadi aku ini dianggap apa. Suatu kali saya tanya sama mantan mertua saya bilang gini, Pak, saya bilang, kenapa selalu simpan uang sama mama, ATM sama mama, semua sama mama. Jadi saya ini apa? Saya bilang gitu. Terus mertua saya jawab begini, kamu itu diibaratkan cabai, masih hijau, belum bisa mengontrol apapun, katanya begitu. Jadi akhirnya saya diam aja dan segala macam cerita-cerita, akhirnya karena pada saat itu akhirnya saya mulai bekerja lagi di bidang di mana saya akhirnya setelah menikah saya bekerja, saya belajar salon, tapi bukan otodidak ya, memang saya sekolah salon. Dari beautician, spa, hairdresser, semua saya mengenai kecantikan saya belajar. Sampai ikut ujian negara dan lain sebagainya. Setelah saya lulus dari sekolah itu, saya bekerja. Dan pekerjaan itu, salon itu sangat apa ya, temptation itu ya, maksudnya menggoda sekali ya untuk berbuat jahatnya itu, mau berbuat dosa itu senang, gampang banget gitu loh. Karena salon di Pekanbaru itu salon ada karaoke-nya, banyak om-om yang datang. Sementara saya pikir loh, senang banget ya hidup seperti ini. Udah akhirnya lemah, tidak ke gereja, tidak lagi baca Alkitab, tidak ada doa, mati. Akhirnya jadi Kristen yang mati pada saat itu. Saya tergiur dengan keinginan hati yang mau hidup senang. Saya tidak mau susah lagi. Suami saya udah mulai malas kerja, duit di deposito pun udah kurang. Akhirnya dikasihnya pun uang nggak cukup ya gitu. Jadi saya mulai bekerja, saya mulai bergaulah dengan kehidupan malam seperti diskotik. Ya otomatis lama-lama saya jadi benci ya dengan suami saya, karena kan apapun yang saya mau dia nggak bisa beli dan dia tidak bisa mengerti. Karena saya pikir gini dulu, tujuan saya nikah sama orang yang lebih tua itu satu, saya pikir karena saya tidak pernah merasakan kasih sayang bapak saya sudah meninggal sejak saya kecil. Saya pikir menjadi suami sekaligus menjadi orang tua saya, itu pikiran saya. Tapi kenyataannya terbalik ya. Kedewasaan seseorang itu tidak tergantung dengan umur, tapi dengan bagaimana mereka bergaul, sebenarnya begitu. Justru umur saya yang masih kecil dari dia itu lebih dewasa pikirannya gitu. Jadi pada saat itu saya jatuh dalam dosa, akhirnya saya tinggalkan dia, saya juga tinggalkan anak-anak, dan saya pada saat itu tapi saya sudah
Akhirnya berhubungan dengan seorang pengacara, dan pengacara itu membukakan saya usaha salon. Tapi karena beliau juga bukan Kristen, salon itu ya harus dibilangnya apa? Pakai pelaris, pakai ini, pakai itu. Sebenarnya menurut pengalaman saya bilang, kalau kita usaha mau bagus, nggak penting pakai pelaris. Kalau kerja kita bagus, orang pasti datang, saya bilang. Nah, mereka selalu bilang begini, kumpulan pengacara itu, kalau ngumpul ngomongnya gini, orang usaha bakwan aja pakai pelaris kok, katanya. Kamu lagi salon. Itulah tanam sana, 4 sudut sini. Diberikanlah ilmu-ilmu itu, ilmu-ilmu dari mereka itu. Bahkan satu orang itu mengatakan, kamu tahu Christina, katanya, ini ada jin yang baik, jin yang jahat, ada jin yang segala macam lah, katanya. Ya udah, jin yang begini segala macam. Saya itu jadinya terikut ke situ. Dan pada saat itu saya punya, karena udah buka salon sendiri, saya punya karyawan. Pada waktu saya kehilangan clipper saya, mesin. Saya pun harus ke dukun loh itu. Tapi dukunnya ngomong apa? Oh, kamu itu Kristen, katanya, salib. Salib itu nggak mempan didukuni, katanya gitu. Tapi memang karena dia yang nggak tahu atau apa. Tapi orang-orang yang berobat sama dia, khususnya yang tidak percaya Tuhan Yesus tuh berhasil gitu loh. Tapi ketika saya yang ke dukun itu malah dia bilang kayak gitu. Orang yang punya salib itu nggak bisa didukuni, katanya. Ya singkat cerita ya udah gitu aja. Setelah lama-lama saya usaha ini, bahkan saya sampai pada saat itu musim usaha jus buah ya, saya juga usaha jus buah. Tapi ketika saya udah buka usaha sendiri, anak-anak saya ikut saya, dan tapi tetap saya minta bapaknya mensupport untuk sekolah dan lain sebagainya. Singkat cerita saya bosan di Pekanbaru pada saat itu begini, ketika saya pulang malam dari saat makan malam, saya naik sepeda motor. Ada seorang jambret, menjambret saya, dompet saya, ATM, handphone, semua itu dijambret. Nah, dari situ saya ketakutan sudah. Oh, ini negara ini tidak aman buat saya bilang. Ini kota ini nggak aman buat saya nggak mau lagi tinggal di Pekanbaru. Akhirnya saya serahkan anak-anak ke bapaknya. Waktu itu anak saya yang kecil aja masih umur 2 tahun. Dan itulah perpisahan kami itu. Masih umur 2 tahun, yang besar sudah 5 tahun. Pada saat itu, saya langsung meninggalkan kota itu. Dan ada orang, jadi akhirnya saya berputar-putar ke Solo, ke Surabaya, ke Jambi, ke Bengkulu, di mana ada pendeta yang dikenal oleh paman saya itu, pergi kamu ke sana. Nanti kamu biar enak, biar tenang hidupmu. Pergi kamu ke Bengkulu sana, ke rumah pendeta itu. Pergi. Jadi akhirnya nggak ada satupun yang bisa membuat saya bahagia. Bahkan saya sampai merantau ke Danau Toba, Samosir itu ya, ke daerah Tuk-Tuk sana. Saya kerja di sana, salon juga ya, untuk melayani turis-turis pada saat itu. Dan akhirnya singkat cerita dari sana saya pergi ke seseorang bahasa bekerja di Hotel Tiara di Medan. Itu di situ ada salon juga. Akhirnya saya bekerja di salon itu selama berapa bulan. Setelah saya kerja di salon itu, seorang menawari saya bekerja di negara di mana saya tinggal sekarang. Walaupun saya tadinya nggak mau, saya tolak, tapi akhirnya dia bilang, kamu kerja dengan pekerjaan kamu yang sama, di hotel juga, segalanya. Jadi kamu bukan jadi pembantu dan lain sebagainya. Ya memang betul, akhirnya saya berdiba ke sini. Cuman satu, ketika saya mulai di sini, saya bekerja di negara yang baru ini, memang di situ saya mulai diproses oleh Tuhan ya. Saya mengalami satu proses yang sangat-sangat menyakitkan, membuat saya rasanya menjerit gitu. Saya dapat bos itu janda. Bos itu dia Kristen, tapi di sini biasa ya, Kristen kah, apakah agamanya, kumpul kebo, kumpul kambing itu biasa buat orang di sini kan gitu. Dia hari Minggu ke gereja pagi sama itu broncesnya gitu ya. Tapi ketika saya datang, saya tidak boleh ke gereja. Saya tidak boleh pegang handphone. Saya nggak boleh nelpon anak saya. Saya nggak boleh berhubungan. Pokoknya sampai habis kontrak saya 2 tahun. Tapi karena memang tujuan saya itu mau bekerja, apapun yang saya alami, saya nggak lari. Saya dimaki-maki sama bos saya itu kalau kerjanya nggak beres. Di depan customer itu dimaki-maki dan lain sebagainya. Tapi saya nggak peduli. Dia mau maki saya, mau apa, tujuan saya di sini kerja, satu, saya mau dapat pengalaman baru.
Karena pengalaman walaupun saya sudah sekolah salon di Indonesia pada saat itu pengalaman yang tidak cukup untuk menjadi seorang yang profesional dalam hal beautician ataupun hairdresser ya. Jadi dari beliau ini saya dapat pengalaman yang luar biasa secara profesional gitu kan. Jadi akhirnya saya nggak peduli, saya dimaki, saya diapain, saya nggak peduli. Pada saat itu cuman saya selalu berdoa sama Tuhan. Di saat itu saya bilang, Tuhan Yesus berikan saya hikmat, bagaimana caranya saya melakukan pekerjaan saya ini dengan baik. Dari ngeblur rambut supaya tahan itu gimana Tuhan. Tuhan ajarkan itu. Ngeblur rambut itu pegang sisirnya begini, pegang hair dryernya begini, kamu begini. Begitu juga dengan dulunya kan begitu saya baru datang mereka memandang rendah. Itu klik-klik saya, maksud saya rekan-rekan kerja semua itu dari Medan. Mereka tuh yang udah pengalaman semua, karena emang udah dididik gitu kan. Jadi ketika saya masuk pada saat itu pengalaman saya itu masih bawah gitu kan. Jadi kan mereka merendahkan saya semuanya. Sampai ketika saya betul berdoa sama Tuhan, saya tidak ada berbicara kepada siapapun karena mereka memang beda, mereka tidak percaya sama Tuhan Yesus. Pada saat itu yang Kristen sebagai karyawan itu hanya saya sendiri kan gitu. Jadi akhirnya pada saat itu mereka orang yang gak kenal Tuhan Yesus namanya ya, suka angkat telur sama bos supaya bosnya suka gitu kan. Tapi ketika saya sendiri, saya tuh orangnya apa adanya. Lu suka sama gua ya terserah, lu nggak suka ya terserah lu kan gitu. Gua tuh nggak mau neko-neko, gua nggak mau ikut-ikutan, gua nggak mau ngangkat telur atau apa, nggak mau, saya apa adanya gitu. Jadi akhirnya pada saat itu, satu orangnya terlalu rajin, saya tidak suka duduk dan lain sebagainya. Pada saat mungkin memang semua salon setiap sudut itu ditaruhnya kamera. Jadi walaupun bos saya tidak di tempat, pastinya dia akan mengecek karena kamera itu bisa dicek walaupun dia pergi ke Australia, ke Prancis, kemanapun. Satu hari saya bersih-bersih di salon, teman-teman saya itu santai main handphone. Langsung bos saya itu memaki saya. Dia bilang, saya bawa kamu dari Indonesia ke sini bukan untuk jadi tukang cleaning service, tapi untuk jadi hairdresser, katanya. Tapi sebenarnya menyindir teman-teman saya itu, saya tahu bos saya begitu. Akhirnya dengan hal segala macam apapun saya selalu jujur. Satu hari bos saya, sebenarnya bukan bos saya, customer itu mengangkat derajat saya. Akhirnya apa? Ketika saya melakukan facial untuk satu orang di sini, Datuk itu orang yang terkenal ya, orang yang kaya gitulah. Datuk itu suka, oh ini anak ini katanya siapa namanya nih? Oh dulu dibikinnya nama saya Nur Intan, karena kan masuknya bukan secara legal gitu ya, maksudnya legal, saya ada permit, tapi nggak tahu kenapa dia hanya comot-comot aja apa yang udah ada di imigrasi sana. Jadinya akhirnya saya dibikin nama Nur Intan. Si Intan ini katanya, oh tangannya bagus sekali ya kalau buat facial. Kalau menurut orang atau apa semuanya itu akhirnya bos itu sendiri menaikkan taraf harga. Kalau yang teman-teman dari Medan itu di harganya paling sekitar 60.000, nanti kalau yang saya yang pegang dia harus bayar 200.000. Itulah caranya Tuhan itu menaikkan derajat saya di salon itu sampai akhirnya bos itu percaya sama saya. Akhirnya saya disuruh memegang satu cabang di Hotel Hilton, itu internasional hotel ya yang ada di Kuala Lumpur. Dan akhirnya pada saat saya sudah disukai sama bos, kontrak saya habis. Bos saya bertanya, kamu itu mau sambung kerja nggak? Saya bilang saya nggak mau. Saya akan cari kerja sendiri. Saya independen dan permit saya juga udah ada agen yang urus segala macam. Singkat cerita, tapi saya belum hidup dalam Tuhan loh setelah itu. Saya masih belum tahu Tuhan Yesus yang maksudnya secara pribadi. Saya belum lahir baru Kristen pada saat itu. Sampai suatu hari setelah saya beberapa tahun di sini, saya itu ambil tindakan sama Tuhan. Saya ambil tindakan begini. Hanya Tuhanlah yang bisa memberikan saya apa yang saya mau. Akhirnya saya kembali kepada Tuhan. Saya mulai baca Alkitab. Saya mulai doa setiap pagi. Saya bangun jam 2 pagi, jam 3 pagi, jam 4 pagi. Saya menangis, saya penyembahan sama Tuhan. Saya minta ampun sama Tuhan atas segala apa-apapun yang saya lakukan. Nanti semuanya itu flash kepikiran saya itu semua.
meninggalkan anak lah begini dan lain sebagainya. Walaupun setelah tinggal di Malaysia ini, saya tidak kenal lagi dosa-dosa yang seperti yang saya lakukan di Indonesia itu ya, karena memang niat saya, tujuan saya membahagiakan anak-anak. Kalau ada saya duit, anak-anak saya tuh bisa beli apa aja, bisa tidur di hotel yang mewah, itu pikiran saya kan. Pada saat itu, jadi ketika saya bekerja udah habis kontrak 2 tahun, puji Tuhan saya boleh beli 1 rumah dan boleh membelikan anak saya paling nggak sepeda motor yang cash ya, nggak perlu kredit lagi, dan saya mau membuat mereka bahagia gitu. Kembali lagi ke sini, tapi ya itu tetap aja karena kerja di bidang saya ini tidak mungkin diizinkan hari Minggu ke gereja. Karena di saat Sabtu Minggu itulah banyak customer datang. Tapi ketika kita sendiri mau serius dengan Tuhan, saya ambil tindakan, saya serius dengan Tuhan pada saat itu. Saya berdoa terus, saya berdoa, bahkan saya berpuasa, tapi puasa saya itu sesuai dengan tuntunan Tuhan ya pada saat itu, karena saya mulai serius dengan Tuhan, Tuhan serius dengan saya. Jadi pada saat itu saya mulai berdoa sama Tuhan begini, Tuhan Yesus, saya bilang, saya mau punya suami, tapi yang mencintai saya apa adanya. Saya bilang begitu, kenapa? Kenapa saya bilang mencintai saya apa adanya? Maksudnya bisa menerima keadaan saya, anak-anak saya, orang tua saya yang bukan orang kaya, keluarga saya itu bukan orang kaya. Nah itu yang saya mau, bukan saya menikah itu tujuannya untuk saya sendiri, enggak ya. Saya mau. Ketika dia orang mau, ya oke. Pada saat itu saya berdoa, setelah beberapa, kalau perasaan dari 1-2 bulan saya berdoa setiap pagi itu nangis tuh penyembahan itu, Tuhan tunjukkan sama saya begini, kamu harus nikah sama orang Afrika, kata Tuhan. Dan kepala Afrika itu ditunjukkan sama saya dalam doa itu ya, saya melihat. Gitu. Ketika saya bilang sama Tuhan, nggak mau Tuhan Afrika. Afrika itu tingkah lakunya begini, yang dilakukan begini, dan lain sebagainya, karena saya tahu persis ya, saya bergaul dengan mereka. Saya nggak mau Tuhan Afrika. Udah beberapa hari lagi saya berdoa, pagi itu, ya dinyatakan sama itu. Nikah kamu sama orang Afrika. Dan tetap itu ditunjukkan mukanya yang sama. Saya bilang sama Tuhan begini, ya kehendakmu yang jadi Tuhan. Kalau memang ada Afrika yang baik, saya bilang. Kalau ada Afrika yang lain dari yang lain itu, kehendakmu yang jadi. Saya bilang. Nah pada saat itu, akhirnya setelah seminggu kemudian, itu saya dipertemukan dengan satu orang laki-laki Afrika yang akhirnya saya tidak berpacaran dengan dia atau apapun. Begitu saya ketemu dengan dia, langsung saya bilang, oh kamu dari mana? Saya dari sini dan ini. Oh kamu orang Indonesia kok, di bahasa Inggris katanya begini begitu. Akhirnya singkat cerita saya bilang sama dia, saya bilang saya tidak mencari pacar, saya mencari suami. Dan dia bilang pun begitu, saya juga mencari istri bukan mencari cewek. Jadi akhirnya dia juga bilang, kalau kamu nggak percaya ini saya menulis satu request dalam doa saya bahwa tahun ini tanggal ini bulan ini saya harus nikah, katanya sama Tuhan gitu. Dan ketika itu singkat cerita saya bilang ya udah, saya bilang sama dia kita ketemu di kolam renang karena kami tinggal di satu apartemen. Kita ketemu di kolam renang, kita ceritakan, kamu dengar siapa saya bilang. Kalau nanti setelah kamu dengar cerita saya itu kamu mau ya oke, kalau enggak ya enggak apa-apa. Saya orangnya to the point aja, jujur aja, saya bilang gitu. Singkat cerita saya bilang gini, oke. Akhirnya kami mengambil keputusan, kita jumpa pendeta kita harus nikah tanggal sekian, apa yang sesuai dengan doa saya, dia bilang. Saya bilang gini, kalau memang kehendak Tuhan, ya jadilah, saya bilang sama Tuhan. Kan kalau emang ini laki-laki ini yang Tuhan berikan sama saya. Pada saat itu akhirnya saya bilang gini, ya udah kita nikah aja, tapi nggak perlulah pakai pesta-pesta dan lain sebagainya, karena pada itu kan nggak punya duit. Saya ketemu dengan dia itu ya dia nol, saya juga nol gitu. Jadi karena kebanyakan orang laki-laki Afrika ini kan mau cari perempuan yang ada duit kan. Jadi saya bilang begini sama dia, saya nggak ada duit ya untuk kasih ke kamu. Terus dia bilang apa? Perempuan tidak bisa kasih saya duit. Yang kasih saya duit hanya Tuhan. Nah dari situ dialah yang mendidik saya menjadi Kristen. Maksudnya dari lahir baru, ditunjukkan kepada saya sikapnya, perbuatannya. Setelah saya kenal dengan dia 2 minggu, akhirnya Tuhan menyuruh saya berpuasa
kamu berdoa dan berpuasa selama 40 hari, kata Tuhan. Saya bilang sama bos saya, karena pada saat itu saya sudah memegang saya sudah menjadi manajer di bos saya itu, saya bilang gini, bos, saya tidak akan masuk kerja selama 40 hari, saya akan tinggal di gereja, saya akan berdoa dan berpuasa. Nah, bos saya bilang, ya nggak mungkin kalau kamu nggak kerja, ini perusahaan mau jadi apa? Katanya begitu. Saya bilang, ya terserah mau jadi apa, tapi kan saya harus melakukan puasa. Udah, kalau kayak gitu saya kasih kamu aja 2 minggu. Ya wes, saya pergi 2 minggu, saya tinggal di gereja, saya tidak kemana-mana, saya berpuasa, berdoa, pujian, penyembahan. Selama saya berpuasa dari jam 7 malam itu sampai jam 7-nya lagi besok. Jadi nggak makan, nggak minum. Jadi saya, karena taunya hanya main tamborin, saya pujian penyembahan sendiri dengan tamborin di gereja itu. Saya tidur di gereja. Karena gereja di sini ada dapurnya, ada kamar mandinya. Jadi saya di situ, saya tinggal, akhirnya calon suami saya pada saat itu pun sama-sama. Dalam di saat saya doa puasa itu, saya hanya punya satu anting-anting seperti ini, tapi ya seperti ini khususnya, dan pada saat sedang doa puasa Tuhan katakan begini, kamu berikan subang kamu itu ke si Anu itu. Akhirnya saya panggil perempuan itu ke gereja, saya bilang, ini orang Filipina. Kebetulan dia bilang bibinya lagi memerlukan uang untuk operasi. Terus saya kasih ke dia, saya bilang kamu pergilah sana ke pajak gade, kan bisa digadekan. Tidak semua niat baik kita itu diterima dengan baik. Tapi karena Tuhan yang menyuruh, tetap saya bilang. Dia malah begini, ini mas kamu ini mana ada harganya? Begini, bagaimana? Akhirnya saya bilang, cobalah kamu pergi ke toko emas itu, apa pajak gade. Nah di sini kalau tempat pegadian itu dinamakan pajak gade. Pergi kamu ke situ, saya bilang itu sama si Filipina itu. Akhirnya dia pergi ke situ, dapat duitnya kan, lebih daripada yang dia pikirkan. Gitu. Dan mulai pada saat itu saya mulai serius dengan Tuhan. Nah waktu itu saya mengambil keputusan setelah kenal dengan suami saya bilang kita harus cepat nikah ini karena sama-sama udah dewasa, nanti kalau takutnya jatuh ke dalam dosa lagi, dosa perzinahan gitu kan. Karena kalau di sini orang mau berzina mau apa orang mana peduli kan gitu. Tapi kita secara udah tahu Tuhan, kita mau serius ya. Udah akhirnya kita diberkati. Singkat cerita setelah diberkati, selama kita puasa itu Tuhan katakan begini, kamu mau pilih baby please don't disturb me. Pada saat itu saya bilang saya mau menikah Tuhan. Akhirnya yaitu kami menikah tapi tidak punya duit ya untuk berpesta-pesta. Jadi hanya ada duit sekitar 2 jutaan uang Indonesia itu kami belikan makanan untuk kasih makan orang gereja yang masak untuk kami, untuk semua gitu. Dan pada saat kami sedang doa puasa itu, seseorang menelpon suami saya, dikatakan begini, ini saya kasih kamu usaha katanya, tanpa modal. Kami nggak punya modal apa-apa pada saat itu. Orang itu menelpon dia aja. Langsung dia kasih tahu saya, oh tengoklah apa ini katanya Tuhan sudah menjawab doa kita ini katanya. Loh, padahal saya baru berdoa seminggu loh, baru berpuasa seminggu di gereja loh. Itu sudah dapat usaha itu, ya udah setelah singkat cerita udah habis kita mau ini belum lagi kita belum mulai apa, belum dapat apa-apa ya, belum ada apa-apa. Tapi ketika kita sudah mau serius dengan Tuhan, kita mengambil satu keputusan kita mau nikah itu, suami saya tiba-tiba dapat ini satu apa namanya toko di sini ya, kalau dibilang kedai ya, tapi tidak semua seluruh toko karena seluruh toko mahal sewanya, jadi dia dapat sedikit saja untuk jualan celana panjang, baju, terus apa namanya nih keperluan perempuan lah gitu ya. Tapi dengan usaha itu tidak menguntungkan banyak. Akhirnya Tuhan berbicara kepada saya begini, kalau suamimu itu usaha jualan baju tidak menguntungkan, kata Tuhan. Akhirnya saya bilang sama suami saya, kamu tutup saja itu usaha, kasih semua. Akhirnya suami saya tutup usaha itu, dikasih semua baju-bajunya, barang-barang jualannya itu ke
charity, maksudnya ke orang-orang yang membutuhkan. Singkat cerita, setelah kita memang karena mendengarkan Tuhan, kita taat sama Tuhan, kita patuh sama Tuhan pada saat itu ya, tutup usaha itu, tapi ada usaha lagi yang lain. Akhirnya usaha trading. Trading pada saat itu pertama kali kita mau, udah bisa nyewa kantor suami saya. Akhirnya nyewa kantor itu harus didoakan dulu sebelum kita mulai, dan itu saya bilang sama Tuhan begini, Tuhan Yesus, besoknya ini mau launching kantor baru, saya nggak punya baju baru, ya nggak bagus toh. Nah, saya bilang gitu sama Tuhan. Saya maunya kalau launching kantor itu paling tidaknya ya orang melihat saya tuh pakai baju yang bagus gitu ya. Tuhan katakan apa? Kamu akan pakai baju yang bagus. Akhirnya saya nggak tahu apa-apa, suami saya kasih baju itu, uang untuk beli baju, tiba-tiba begini, nih sekian juta untuk kamu beli baju. Itu luar biasa, saudara. Ketika saya serius, akhirnya saya setelah menikah dengan suami saya, kami berdua sangat serius dengan Tuhan. Tidak ada main-main. Setiap hari kita berdoa, kita belajar Alkitab, kita mendengarkan khotbah-khotbah, kita melakukan apa yang Tuhan suruh. Setelah itu Tuhan lagi suruh saya begini, kamu berikan kepada pendetaanmu sebanyak 3 juta uang Indonesia ya. Saya bilang, loh, nggak punya duit 3 juta kok, suruh kasih 3 juta. Tapi itulah Tuhan, nggak mungkin dia menyuruh kita kalau nggak ada. Ketika Tuhan menyuruh itu, Tuhan sudah sediakan. Nah, akhirnya bos saya panggil saya, kasih saya duit. Untuk bonus kerjanya, saya katanya 3 juta pas. Akhirnya 3 juta itu, saya bilang sama suami saya, lah Tuhan suruh kasih saya 3 juta sama pendeta itu, kok uangnya cuma 3 juta. Sementara saya kan harus remove 10%-nya kan, untuk perpuluhan. So suami saya bilang, ya udah remove 10%, nanti saya akan tambahkan, jadi akhirnya 3 juta saya kasih bulat, yang begitu dikasih sama bos saya. Setiap tuntunan Tuhan itu yang kami ikuti, kami turuti terus apapun yang terjadi. Pada saat itu kami hanya bisa menyewa kamar itu yang master room itu yang paling mahal di sini ya, di kondo yang bagus gitu kan. Setiap bulan Tuhan yang bayar, kita nggak perlu takut katanya kan. Suami saya loh, dulu itu saya datang ke Malaysia nggak punya duit, nggak punya apa-apa, ya Tuhan cukupkan, nggak pernah saya kelaparan, saya nggak pernah susah katanya kan itu. Jadi pada saat itu setelah nikah, akhirnya saya juga belum dikaruniai anak. Ya tujuan utama kami nikah itu tentu ya harus ada keturunan juga kan. Jadi akhirnya kita berdoa. Saya berdoa dan Tuhan juga ingatkan dengan firman-firmannya itu. Ada juga perempuan itu yang namanya Hana. Karena dia itu istri kedua kan sering dihina sama istri pertamanya, nggak punya anak kan. Tapi karena dia berdoa sungguh-sungguh, bahkan dia komat kami dalam hatinya gitu, akhirnya Tuhan kasih dia anak. Dan itu menjadi motivasi saya juga untuk berdoa dengan Alkitab itu, ayat itu. Jadi dengan firman itu saya katakan, Tuhan Yesus kalau engkau juga memberkati anak, dan contohnya juga seperti istrinya Abraham ya, Sarah, 90 tahun itu baru dikasih Tuhan anak. Saya bilang ini, jadi nggak ada mustahil bagi Tuhan. Saya bilang kalau Hana juga mau kasih anak tuh. Jadi banyak kali lah ayat-ayat Alkitab yang Tuhan berikan sama saya untuk mengerti. Akhirnya saya klaim semua itu. Tahun depan saya akan menggendong seorang anak laki-laki. Akhirnya saya berkompromi dengan suami saya. Ini kita mau punya anak laki-laki itu perempuan. Suami saya mau perempuan. Saya bilang saya mau laki-laki karena saya sudah punya 2 anak perempuan. Enggak perempuan aja. Gini aja lah saya bilang sama suami saya. Tawar-menawar nih. Kita tuh harus sehati gitu. Kalau kita sehati, apa yang kita mau pasti itu dikasih. Nah akhirnya setiap hari kita berdoa penyembahan, mengklaim semua firman Tuhan yang kita mengerti itu. Singkat cerita Tuhan akhirnya berjanji sama saya begini, nanti di hari ulang tahunmu kamu akan mengandung, kata Tuhan. Ya betul, begitu doa-doa pas hari ulang tahun saya itu, saya beli tes kehamilan itu, terus saya udah 2 garis gitu kan, terus saya nggak periksa ke dokter dulu, nunggu 2 bulan baru saya periksa ke dokter. Begitu saya periksa ke dokter, Tuhan katakan dokter yang spesialis kandungan di sini ya, kita tuh nggak mau ke sembarangan gitu. Dia katakan begini, karena waktu itu saya
kandungan saya mengalami pendarahan. Suami saya juga sempat panik ya kan, maksudnya, apa lagi nih? Kok berdarah lagi? Akhirnya ke dokter untuk memastikan. Dokter bilang, oh nggak bisa ditahankan ini, apa katanya madam, jadi harus digugurkan. Anak ini nggak akan bisa bertumbuh katanya, tapi untuk kamu supaya apa berusaha lagi, ya udah saya kasih nih apa obatnya untuk membuat supaya tahan kandungannya itu katanya. Setiap minggu saya disuruhnya ke dokter kandungan. Setiap minggu itu kalau spesialis kandungan itu duitnya berapa setiap minggu, ya kan? Akhirnya saya bilang, saya ambil tindakan begini. Ketika saya pulang dari dokter, saya ambil obat itu. Saya bahkan sempat pulang ke Indonesia, tapi saya tidak makan obat itu. Waktu itu karena anak saya yang kedua itu ulang tahun yang ke-16, saya harus hadir. Saya mau dia itu pesta. Gitu. Akhirnya saya pulang ke Pekanbaru dengan pendarahan itu, 2 bulan lebih kandungan saya bilang, dokter boleh nggak saya itu terbang? Ya nggak apa-apa, boleh aja. Sampai di Pekanbaru masih pendarahan. Singkat cerita saya di sana selama seminggu, pulang lagi ke sini masih pendarahan. Akhirnya karena pendarahan itu saya lagi ke dokter. Dokter, gimana ini? Masih berdarah. Obat itu nggak bekerja, saya bilang. Padahal saya nggak makan obatnya. Pada saat itu, begitu pulang dari rumah, saya langsung ambil tindakan begini. Di Alkitab ada ditulis begini ya. Rumah Tuhan itu bukan untuk tempat berjualan. Jadi Tuhan Yesus itu memutarbalikkan mejanya itu. Karena ini rumahku ini bukan untuk menjadi jual beli, tapi rumahku ini akan disebut rumah doa, kata Tuhan dalam Alkitab itu. Dalam 3 hari kamu robohkan rumah ini, aku akan membangun kembali. Pada saat itu saya imani firman itu begini, Tuhan Yesus, engkau berkata, dalam 3 hari ini engkau bisa bangun kembali rumah itu, dan dalam 3 hari ini juga darah ini harus stop, saya bilang. Akhirnya puji Tuhan stop, tidak ada pendarahan lagi. Akhirnya saya tidak pergi ke dokter, karena saya tidak mau nanti dokter itu mempengaruhi pikiran-pikiran itu begini begono. 5 bulan kemudian, 5 bulan setengah baru saya pergi ke satu rumah sakit spesialis dokter kandungan, dan dokter itu bukan yang percaya sama Tuhan Yesus. Akhirnya dia memvonis saya, dicek darah saya dan lain sebagainya, kamu itu diabetes lah katanya, kamu harus tinggal di rumah sakit ini selama 4 hari atau 5 hari katanya, karena nanti kalau kamu nggak diobati terus kontinu, berarti kamu bayinya nggak bisa hidup, nggak bisa tumbuh, katanya begitu. Padahal udah 5 bulan setengah ya. Akhirnya saya bilang sama dokter itu begini, dokter, saya kan harus discuss dulu dengan suami saya bilang, kalau memang suami saya izinkan saya di sini, tinggal 4 hari saya akan tinggal. Kalau enggak ya saya tidak bisa ambil keputusan sendiri. Terus dokter itu marah sama saya. Dia bilang gini, ya udah, kalau kamu nggak mau lagi disuruh untuk kebaikan bayi kamu, ya udah kamu nggak usah lagi ya ada temu dengan saya ya, nggak usah lagi ya ada appointment dengan saya. Terus saya bilang sama dokter begini, dokter, saya hargai pengetahuan Anda sebagai sekolah kedokteran, tetapi saya tuh orang Kristen, saya bilang. Apa yang sudah diberikan Tuhan itu nggak mungkin dihancurkan oleh manusia, aku bilang gitu kan. Akhirnya saya pulang. Sampai pada usia kandungan saya 7 bulan. Karena memang itu kita harus di sini harus register dulu sebelum melahirkan kan. Kalau secara tiba-tiba kita ke rumah sakit gitu mana diterima. Jadi harus register dulu sebelum kita melahirkan dalam satu rumah sakit gitu. Jadi ketika akhirnya saya pergi ke satu rumah sakit yang besar di sini ya, memang karena saya merasa bahwa ini aman lah di sini besar, dokternya pasti pengalaman semua kan. Ya kebetulan dokternya kan semua yang jebolan dari UK. Saya dikasih 3 dokter, spesialis kandungan, spesialis gizi, spesialis gula. 3 dokter ini menyuruh saya setiap 2 minggu sekali harus ke dokter. Satu dokter paling nggak kita harus spend sekitar 2 juta. Nah, kalau 3 dokter udah berapa? Emang saya ini dapat duitnya dari pohon atau apa, saya mesin ATM gitu ya.
Saya tidak menuruti apa kata dokter. Cuma dikasihnya obat untuk suntikan di rumah katanya. Singkat cerita sampai anak saya umur memang Tuhan sudah berbicara kepada suami saya bahwa saya tidak akan melahirkan secara normal dan sebelum anak itu umur cukup bulan dia udah lahir katanya gitu kan. Akhirnya pada umur 8 bulan anak saya itu udah mau lahir, saya lahir secara operasi. Memang tidak terduga biayanya. Saya merasa ditipu juga gitu kan, karena di sini nih biasanya sebelum kita masuk ke rumah sakit, kita tanya, kalau melahirkan normal berapa biayanya, kalau melahirkan operasi berapa biayanya. Yang disebutkan itu bagi saya ya udahlah, nggak apa-apa kan gitu. Tapi ketika kita mau bayar, karena anak saya ternyata waktu itu lahirnya sangat kecil, 2 kilo sekian gitu. Bahkan saya tidak boleh menengok anak karena dia takutnya saya nanti sedih nangis gitu ya. Ditaruhnya di ruangan inkubator, dia sangat kecil. Saya bilang suami saya, kenapa saya nggak boleh lihat anak saya? Saya bilang kan, nanti anak kamu itu kamu nangis pastinya gitu, karena kecil sekali lahirnya gitu kan. Tapi akhirnya lahir jadi anak gitu. Puji Tuhan, dikasih Tuhan pertumbuhan yang luar biasa. Setelah singkat cerita, kita punya usaha pun bagus. Tapi pada saat itu, sampai anak saya ini, memang Tuhan sudah perlihatkan kepada saya bahwa ketika anak saya umur 2 tahunan, baru Tuhan akan kasih kami mobil. Singkat ceritanya kami usahanya diberkati Tuhan pada saat itu, tapi suami saya lebih mengutamakan membangun sesuai dengan tuntunan Tuhan itu ya, membangun rumah di negaranya. Dan akhirnya pada saat umur anak saya 2 tahun, yaitu tepatnya pada tahun 2016, disitulah mulai kami mengalami pikul salib yang benar-benar pikul, yang benar-benar dipikul harus berjalan seperti Tuhan Yesus itu. Partner bisnis suami saya tuh yang dia ada di Nigeria sana tiba-tiba mengeblok rekening perusahaan kami. Duit yang ada di dalam itu semua duit customer, karena kita melakukan trading bisnis. Duit customer itu di sana yang harus kita transfer ke rekening mereka satu persatu, diblok. Seorang partner itu melapor ke polisi itu ke bank melapor bahwa katanya suami saya ini utang sama dia tidak dibayar. Padahal itu nonsen, itu nggak ada seperti itu, karena yang namanya partner itu modal bersama gitu kan. Jadi tidak ada namanya tidak dibayar. Jadi keuntungan itulah nanti yang dia akan dapat, karena setiap currency uang di sini dengan di sana itu beda dengan dolar dan lain sebagainya. Akhirnya ditutup rekeningnya, diblok, uang tidak bisa rilis. Kita tidak bisa bayar customer pada saat itu. Akhirnya customer itu komplain di sini, setiap hari datang menyumpai, yang ada fitnah, yang ada aduh nggak mau tahu, pokoknya marah lah, nggak tahu, nggak karuan, luar biasa. Dan customer kami ini bukan orang yang kenal Tuhan Yesus. Mereka tuh orang yang beragama seberang, ada yang ateis, ada yang penyembah kuasa-kuasa gelap untuk mendapatkan duit. Jadi ketika itu satu puncak yang sangat menyakitkan, kita bahkan sampai ketakutan sekali setiap hari. Ini takutnya begini, bukan takut apa? Aduh, kalau udah melek mata, udah terbuka mata tuh takutnya gini, oh besok udah mau masuk kantor lagi, udah menghadapi semua customer ini yang mencaci maki setiap hari itu. Karena mereka tuh tidak mau tahu kalau kita bilang begini. Suami saya jelaskan, uang yang harusnya saya kirim sama kamu itu diblok sama orang katanya. Mereka mana mau tahu? Mereka taunya bilang gini, loh itu bukan urusan saya, itu kamu punya bisnis, urusan saya sama kamu. Jadi saya harus dapatkan uang saya. Yang paling parahnya, yang terakhir itu mereka berkata begini loh, kamu kan punya Tuhan, suruh Tuhanmu itu bayar katanya. Ketika orang itu bilang begitu, hati saya terlalu sakit, karena saya merasa bahwa kok dihinanya Tuhan saya, dia nggak tahu Tuhan saya itu kaya ya, yang menciptakan langit dan bumi. Tuhan saya bukan patung, bukan ilmu hitam, bukan setan gitu kan. Akhirnya saya bilang sama Tuhan begini, Tuhan,
engkau dengar apa yang mereka katakan. Saya bilang begitu. Padahal di saat itu, di saat kita mengalami itu, saya juga mengalami satu penyakit yang luar biasa, penyakit itu. Jadi ketika saya mengalami cobaan ini, semua tuh kayaknya beruntun jadi satu. Penyakit itu ya, kalau saya merasa sebelah tangan saya, kaki saya, pinggang saya ini sakitnya luar biasa. Jadi kalau mau mengangkat tangan aja rasanya, aduh, mau nangis gitu kan. Tapi saya tuh bukan orang yang mengandalkan manusia, dokter dan lain sebagainya. Suami saya bilang, ya udah kamu ke dokter. Enggak mau, saya bilang, karena saya punya dokter di atas segala dokter. Saya cuma tunggu waktunya Tuhan, saya bilang. Jadi ketika itu kami berdua suami istri tidak pernah yang namanya tidak berdoa. Kami setiap hari berdoa. Kami bayar perpuluhan, kami melakukan charity, menolong orang yang miskin, yang janda, yang apa kita lakukan. Kenapa saya jadi begini? Itu pertanyaan saya, bukan sama Tuhan. Pertanyaan saya dengan suami saya, kami berdua saling bertanya, kenapa ya? Kita ini udah begini, begono, begana, dan lain sebagainya yang baik kita lakukan. Kenapa ya? Perpuluhan kita bayar, bahkan kalau suami saya membayar perpuluhan itu langsung ke pusat ya, ke Nanjeria. Persembahan, ucapan syukur, apa-apapun. Akhirnya ketika saya sakit itu, saya tanya sama Tuhan, apa yang harus saya lakukan untuk saya sembuh? Tuhan katakan apa? Kamu praise and worship, menari-nari untuk Tuhan setiap jam 12 malam sampai jam 1 pagi selama 10 hari, kata Tuhan. Ya, akhirnya saya lakukan, saya bilang sama suami saya, ayo kita ini selama 10 hari. Sembuh total ya. Itu namanya ketaatan. Saya taat dan saya menunggu waktunya Tuhan. Saya nggak peduli sakit itu berapa lama, karena saya tahu Tuhan punya waktu sendiri. Jadi saya tunggu waktunya Tuhan untuk menyembuhkan saya. Saya udah berjanji, saya tidak akan pernah membuang duit untuk ke dokter. Karena apa? Yesus itu sudah mati di kayu salib membayar semua sakit penyakit saya dengan lunas. Ngapain saya harus pergi bayar kedua kali ke rumah sakit? Kalau saya ke rumah sakit membayar, berarti saya membayar 2 kali dong. Orang saya udah disembuhkan, udah bilur-bilurnya menyembuhkan saya. Tuhan Yesus sudah di kayu salib karena saya. Jadi sakit penyakit saya itu sudah ditanggungnya di kayu salib. Padahal waktu saya baru ngambil keputusan lahir baru, Tuhan itu berjanji sama saya apa? Kamu tidak akan pernah sakit, kata Tuhan. Tapi yang ada saya mengalami. Dan bahkan sampai pada satu hari saya pernah pingsan gitu karena terlambat makan ya. Tapi apa Tuhan katakan sama saya? Kerjakan keselamatan yang ada dalam dirimu. Jadi orang Kristen itu bukan hanya tinggal diam, oh saya udah selamat. Enggak, Tuhan suruh langsung sama saya. Kerjakan keselamatan yang ada dalam dirimu. Jadi segala sesuatu, apapun, saya sakit, terserah kalau Tuhan mau kasih. Tuhan tidak jahat ya. Bukan Tuhan yang mencobai manusia, kata Alkitab ya. Tuhan tidak pernah mencobai manusia. Yang mencobai manusia itu ada iblis, karena dia jahat. Dia tidak suka kan kalau kita tuh tetap berpegang pada Tuhan Yesus. Tuhan jadi saya nggak pernah sakit, tapi saya mengalami. Tapi Tuhan katakan apa? Kita diberi, setiap anak Tuhan kata Alkitab diberi otoritas. Jadi otoritas itu yang kita gunakan. Makanya lu mau hidup susah, lu mau hidup senang, lu mau sakit, lu mau sembuh itu tergantung sama iman kita kepada Tuhan. Kan Tuhan sudah berikan kita otoritas. Kita kan ahli waris kerajaan surga. Masa sih kita nggak digunakan? Kita ambil. Bahkan kalau kita ingat ya, di dalam Alkitab ditulis loh, Yakub itu berkelahi dengan Tuhan untuk mendapatkan hartanya, take by force, ambil dengan paksa itu. Kalau kita mau diberkati, Yakub itu berkelahi sama Tuhan dari malam sampai fajar menyingsing. Tuhan katakan apa? Kamu sudah berkelahi dengan manusia dan Tuhan kamu menang. Tapi akhirnya Yakub itu pincang ya. Tapi akhirnya pada saat itu Tuhan katakan sama dia, namamu bukan Yakub lagi, tetapi Israel. Karena diganti namanya Israel. Aku mau pergi sekarang karena fajar sudah menyingsing, kata Tuhan. Tapi Yakub bilang apa? Aku tidak akan membiarkan kau pergi sebelum engkau memberkati aku, kata Alkitab. Jadi ada satu berkat yang perlu kita ambil dengan paksa. Dengan paksa bagaimana? Iman, percaya sama kita. Kesembuhan, kesehatan, berkat. Saya begitu anak saya umur 2 tahun, Tuhan sudah perlihatkan saya punya mobil, langsung Tuhan beri mobil. Gimana caranya? Mana saya tahu. Yang penting Tuhan punya cara.
ketika saya mengalami suatu pencobaan itu ya, yang di uang itu diblok di bank itu, kita bukan nggak ada harta, kita ada perumahan kami. Ada perumahan kami yang sudah dibangun ketika kami sudah menikah dalam 4 tahun. Tuhan sudah memberkati kami dengan luar biasa. Dalam 4 tahun itu, ini bukan menunjukkan atau sombong atau apa. Sudah sekitar 14 rumah terbangun. Di sana ya, di negara. Dan pada saat itu saya bilang sama Tuhan begini, mungkin kita jual aja rumah itu ya, untuk membayar utang-utang itu yang uang customer yang diblok di bank. Tuhan katakan apa? Jangan kamu jual rumah itu, karena rumah itu aku membangun dengan kuat kuasaku, kata Tuhan. Nggak bisa dijual akhirnya kan. Saya bilang sama suami saya, Tuhan katakan kita tidak boleh membangun rumah itu. Kita tidak boleh menjual rumah itu karena Tuhan yang membangun. Ya, ada satu rumah yang terjual akhirnya. Rumah yang terjual itu tapi tidak bisa mencukupi untuk bayar utang ya, karena itu rumah yang terjual itu rumah sebelum kami menikah. Rumah yang waktu itu dia kerja di UK, nah itu dari hasilnya itu dia itu yang dijual. Satu juga terjual, kantor di sini, kantor yang kami beli kami terjual juga. Tapi yang lucunya pada saat itu kami punya utang banyak ya segitu di bank itu. Tuhan malah bilang sama suami saya, uang yang hasil jual kantor itu belikan aja mobil. Terbelilah mobil yang kedua ini. Mobil seperti CR-V Honda ya. Setelah itu Tuhan, saya tetap berdoa terus. Apa yang harus kita lakukan untuk bayar utang customer ini? Akhirnya suami saya bilang begini, coba kamu telepon rentenir. Kita harus pinjam uang sama mereka untuk membayar customer ini. Karena nggak tahan lagi kan. Setiap hari ditagih, kena maki. Aduh, nggak tahu sumpah serapah gimana gitu, nggak tahan. Karena memang kita orangnya bukan begitu, kita jujur gitu loh. Akhirnya Tuhan berikan hikmat semasa begini. Kalau kamu berutang untuk bayar utang, itu namanya bukan solusi, bukan jalan keluar. Masa bayar utang dengan utang? Itu ya bukan jalan keluar, malah itu namanya menyemplungkan diri ke lebih dalam lagi persoalan itu kan gitu. Saya bilang sama suami saya, nggak bisa kita pinjam duit, kata Tuhan. Ya wes, kita nggak pinjam duit lagi ya. Sampai akhirnya 1 tahun genap dari tahun 2016 sampai akhirnya tahun 2017 pada bulan 6 pada saat itu, Tuhan katakan sama saya, hancurkan roh pengganggu. Hancurkan, destroy the spirit of distraction, katanya bahasa Inggris. Begitu dia. Begitu saya berdoa, saya kasih tahu ke suami saya, Tuhan katakan jalan keluarnya memang udah sebenarnya sebelum kita dikasih tahu Tuhan bahwa itu hancurkan roh yang mengganggu kita dalam bisnis kita itu, Tuhan sudah katakan sama saya bahwa jangan khawatir, uang yang di bank itu tidak akan seorang pun yang berani menyentuh, katanya Tuhan begitu. Akhirnya saya bilang sama suami saya, nggak perlu khawatir, tapi bagaimanapun suami saya tetap pakai pengacara untuk membayar, untuk mengeluarkan uang itu. Kita punya pengacara untuk company kita yang ada di sana ya. Jadi akhirnya pada saat bulan 6 juga pas tahun 2017 itu rilis, kami menang. Uang itu dibebaskan. Dan setelah kita berdoa memang kita hancurkan roh yang mengganggu itu. Distraction spirit, destroy, hancurkan, kami perangi, kami berdoa setiap hari berpuasa. Ya puji Tuhan, dari situlah akhirnya dirilis uang itu dan terbayar semuanya. Dan setelah itu yang tidak terpikirkan oleh pikiran kami, Tuhan memberikan lagi mobil kepada kami. Mobil itu mobil Wellfire ya, yang seperti Alphard tapi tidak begitu mewah sih dalamnya. Sementara saya sendiri saya hanya mau mobil Alphard, saya nggak mau yang lain. Saya mau Alphard warna putih itu aja saya bilang. Karena bisa bawa keluarga juga gitu kalau datang. Ya tapi apa yang kita mau, kita perjuangkan di dalam Tuhan. Saya sekarang ini bersaksi bukan untuk pamer, bukan menyaksikan kemakmuran atau prosperity, tetapi itu hasil daripada iman dan menurut porsi kita masing-masing.
Kalau kita maunya ini ya pertahankan dengan iman, perjuangkan dengan Tuhan. Bagaimana caranya ya terserah Tuhan. Kami punya apa-apa nggak pernah kami mikir, oh kami nyimpen duit sedikit demi sedikit ya untuk membeli ini. Kami nggak perlu, karena ketika Tuhan yang menyuruh, Tuhan itu sudah dilakukannya begini. Pada saat itu, ya beli aja Alphard itu. Dalam 1 minggu kemudian, uangnya udah tersedia di situ. Di sini nih, di negara di mana saya tinggal ini, tidak boleh berutang kalau kamu tidak pernah berutang ke bank. Tapi kalau kamu udah biasa utang di bank, mereka meluluskan utang kamu dengan gampang sekali. Karena mereka berpikir, ini sebenarnya bukan hanya di negara sini ya, khususnya di luar negara ya, di luar negeri ya. Kalau kamu belum pernah pinjam uang ke bank, kamu nggak mungkin diizinkan utang. Kecuali kamu memang udah sering utang, kamu malah diizinkan terus berutang gitu. Nah itu di sini. Jadi kami hidup di sini mengandalkan Tuhan. Jadi pada saat itu orang-orang ya banyak yang cemburu ketika kita sudah membangun rumah di sana. Padahal kita percayakan kepada seorang pendeta ini, pendeta di sana yang kita percayakan, yang suami saya percayakan untuk menangani atau menghandle bangunan-bangunan lain sebagainya karena gini, mertua saya developer atau real estate, adik saya juga, ipar saya maksud saya. Tapi Tuhan katakan begini, di dalam usaha kamu ini jangan mengikutkan keluarga. Jangan pernah keluarga kamu tuh kerja sama kamu, maksudnya gitu. Tapi pada saat itu karena sebenarnya bukan bekerja dengan kami hanya pakai nama dia juga untuk membuka rekening di sana ya. Tapi itulah peringatan Tuhan itu sangat serius dan ketika waktu itu juga saya pas menyimpan uang di bank, pada saat itu bank yang ada di negara sini, karena pada saat itu saya pakai menyimpan uang itu kan pakai nama bos saya dan permit saya. Tetapi uang itu suami saya pakai untuk bisnis juga, jadi kadang orang transfer duit ke situ. Ketika uang itu tidak ada di bank, dia tidak blok rekening itu. Tapi ketika uang itu sudah banyak di bank itu, orang bank itu sendiri langsung ngeblok rekening saya. Uang tidak bisa diambil. Tapi pada saat itu Roh Kudus sudah mengingatkan saya, jangan kamu taruh lagi uang di rekening kamu. Tapi kita secara manusia nggak taat. Nah itulah, belajar. Tidak taat itu merugikan. Jadi di dalam kekristenan saya, menjalani kekristenan ini, kehidupan saya, untuk anak-anak saya mengajar anak saya juga semua saya minta hikmat dari Tuhan. Jadinya apapun yang saya kerjakan, saya hanya taat dan patuh gitu loh. Saya tidak ini loh, banyak ya orang-orang yang berharap dengan kekuatannya sendiri, dengan pengetahuannya sendiri. Tidak mau belajar Alkitab, tidak mau berjalan bersama Tuhan, hidupnya susah. Karena apa? Karena mengandalkan kekuatan. Tapi saya mengandalkan Yesus. Ketika orang tanya begini loh, saya pinjam duit kamu sekian. Saya nggak punya duit, saya bilang. Bahkan perusahaan ini, saya bilang, company ini nggak punya duit. Tapi kami punya Tuhan Yesus yang mensuplai setiap saat apa yang kita perlu. Karena Alkitab katakan apa? Allahku akan mencukupi segala keperluanku. Jadi saya hanya mengklaim setiap Alkitab, ayat-ayat Alkitab yang saya mengerti. Saya klaim. Membuat firman itu hidup kita sendiri sebagai orang Kristen. Orang Kristen itu kalau mau diberkati Tuhan, satu, mengenal Tuhan lebih dekat. Kita harus tahu pikiran Tuhan. Kenapa saya katakan begini? Ketika kita berkomunikasi dengan Tuhan setiap hari, kita akan diajarnya cara melakukan ini, jalan keluarnya ini, kamu mau ke sana, mau apapun, itu diajar sama Roh Kudus. Kamu buat begini, kamu buat begitu. Semuanya diajar. Nggak ada yang namanya kekristenan itu diam, oh saya udah diselamatkan sama Tuhan Yesus, saya diam, saya nggak melakukan apa-apa. Tapi kita mengharapkan berkat. Tapi kita mengharapkan Tuhan memberi kesehatan, menyembuhkan, mujizat. Ya kalau Anda mau mengalami mujizat Tuhan itu, datang secara pribadi kepada Tuhan itu setiap hari. Bahkan bukan hanya setiap hari ya, setiap saat. Saya sekarang ini setelah apa, saya nggak berdoa untuk diri saya sendiri lagi. Tapi karena ada pujian mengatakan, masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Sakit penyakit pun bisa sembuh karena pujian. Susahan bisa hilang dijawab Tuhan karena doa, penyembahan.
ucapan syukur kita, terima kasih kita sama Tuhan. Saya nggak berdoa lagi untuk diri saya katakan, saya nggak pernah. Tapi sesuai dengan apa yang Tuhan berikan pengertian sama saya hanya mengucap syukur setiap hari. Contohnya begini loh, iman. Kata Alkitab, atas dasar segala sesuatu yang belum kita lihat, yang belum kita dengar ya, iman itu namanya iman. Kita belum lihat apa-apa, tapi kita yakin bahwa kita sudah memiliki. Jadi, apa yang perlu kita lakukan? Contohnya saya perlu rumah, saya perlu mobil, saya katakan, Tuhan terima kasih buat rumah ini. Terima kasih buat mobil ini. Dan saya diajar Tuhan tidak pernah berkata yang negatif. Contohnya, saya nggak akan pernah mengatakan, oh saya nggak punya duit. Nggak mungkin saya mengatakan hal itu. Saya akan bilang begini, oh saya sangat kaya. Saya berkelimpahan. Jadi segala sesuatu pada mulanya adalah firman. Firman itu adalah Allah. Jadi kalau Alkitab itu kita katakan itu hidup sesuai dengan iman kita, pengertian kita kepada Tuhan. Tapi satu hal, ketika kita berdoa, kita harus mengerti apa yang kita doakan. Karena waktu itu gini, kenapa dulu saya jadi Kristen kok susah gitu ya? Karena doa saya begini sama Tuhan dulu. Tuhan Yesus, jangan berikan aku kekayaan kalau membuat saya sombong. Tapi kalau membuat saya mempermuliakan namamu Tuhan, kehendakmu yang jadi. Akhirnya ketika saya sudah lahir baru, Tuhan ingatkan sama saya, kenapa dulu kamu hidup susah ya? Karena doamu sendiri, kata Tuhan. Kamu kan berdoa katanya. Jangan beri aku kekayaan kalau buat aku sombong. Tapi kalau aku berkati pada saat itu kamu melimpah, kamu sombong. Nah, jadi apapun yang kita kerjakan, kita doakan itu kita harus mengerti apa yang kita katakan gitu kan. Dan saya hanya taat kepada Tuhan. Pada saat itu Tuhan menyuruh saya memberi, ini saya menyaksikan. Bukan supaya apa ya, tapi kita harus memberi peduli kepada orang miskin, orang susah, orang janda. Kita harus peduli, jangan pelit. Pada waktu itu Tuhan tiba-tiba orang menjual mobil sangat murah di sini. Mobil Hyundai ya, Hyundai apa itu mereknya, kalau Indonesia Hyundai ya. Dan mobil itu, sedan itu dijual murah karena orangnya mau pulang ke negaranya cuma sekitar 12 juta. Ketika kita sudah beli mobil itu, Tuhan berikan pengertian sama saya berikan kepada pendetaan. Langsung, saya nggak nanya. Kenapa Tuhan dan mengapa dan bagaimana. Ya langsung saya beri. Saya bilang sama suami saya, mobil itu kasih ke pendetaan. Langsung pendetanya dipanggil, dipanggil pengacara juga, mobil ini ganti nama ke pendeta itu, dan sekarang supaya tidak ada masalah apa-apa dengan polisi, akhirnya semua begitu. Dan ketika Tuhan memberikan saya begini, kamu kasih ke janda itu sekian juta di Jakarta, saya langsung kasih. Emas Tuhan kasihkan ke dia, kasih semua emas saya. Tapi di dalam Alkitab dikatakan begini, ada orang yang menghambur-hamburkan hartanya luar biasa, tapi hidupnya tidak kekurangan. Ada orang yang sangat pelit, tetapi hidupnya selalu kekurangan dan susah. Itu Alkitab. Maksudnya kita menghamburkan harta itu bukan untuk kesenangan sendiri. Kalau kita udah diberkati sama Tuhan, terima, kasih. Terima, kasih. Jadi apapun yang sudah Tuhan suruh saya untuk mengasihi, kita kasih. Berbentuk emas-emas, berbentuk mobil-mobil, berbentuk uang-uang, berbentuk apapun, pakaian, dari beras, dari apapun yang terkecil, kasih. Saya nggak tanya Tuhan kenapa, pokoknya taat. Dalam Alkitab itu bahasa Inggrisnya itu ya, kalau obedient itu better than the sacrifice, artinya ketaatan itu lebih bagus daripada mempersembahkan korban atau apa. Taat aja sama Tuhan. Apa yang Tuhan suruh kamu lakukan, lakukan saja. Orang dia yang tahu semuanya kok hidup kita. Dia kan di atas tahu segalanya. Saya bilang gitu. Jadi kami suami istri saling berkomunikasi. Kami semua, ya kalau suami saya itu lebih spiritual daripada saya ya. Karena dia puasanya itu setiap minggu 4 hari. Itu seumur hidup dia sampai sekarang. Berpuasa. Dan doa, dia nggak pernah nggak berdoa dalam satu hari itu. Karena kami punya ruangan doa khusus dalam rumah itu yang tidak pernah orang lain masuk atau apa, khusus untuk doa, kita akan tahu. Karena kamar itu sengaja. Kalau ada orang di dalamnya berarti pintu tertutup. Kalau nggak ada ya terbuka. Dan kami dipimpin oleh Roh Kudus, berikan satu kursi berwarna putih untuk Roh Kudus duduk di ruangan doa. Jadi saya pernah iri sama suami saya begini.
Saya sangat iri ya Tuhan. Suami saya doanya setiap hari itu nggak pernah enggak gitu kan. Saya tuh maunya begitu. Ya puji Tuhan kan, karena memang tadi panggilan Tuhan itu kepada saya itu, gembalakanlah domba-dombaku. Akhirnya saya tanya Tuhan, menjadi gembala yang bagaimana? Saya mau tahu identitas saya dalam Tuhan, di dalam pekerjaan Tuhan. Akhirnya Tuhan sendiri mengangkat saya menjadi pendoa kan, dan saya memang pernah sekolah Alkitab di sini. Karena setiap anggota gereja kami ini memang harus mengikuti sekolah Alkitab yang namanya untuk pelayanan kan. Jadi saya diberikan Tuhan talenta untuk berdoa. Jadi saya berdoa. Jadi yang mengajari saya berdoa itu juga Roh Kudus. Bukan dari saya sekolah doa, pernah dulu waktu di Indonesia. Ada, tapi tidak sampai tamat atau apapun. Karena sekolah itu sebenarnya kalau dari Roh Kudus itu menurut pengalaman saya itu, ya setiap hari kita dengan Tuhan gitu. Jadi saya mau membagi semuanya kesaksian ini supaya umat-umat Kristen khususnya yang tidak pernah baca Alkitab, mulai baca Alkitab. Kalau jangan kata orang, oh kamu baca hari ini kitab ini, jangan. Roh Kudus pimpin saya, baca Alkitab itu dari kejadian hingga wahyu. Kejadian hingga wahyu. Kalau sudah siap kejadian hingga wahyu, terus begitu setiap hari sampai kita ngerti Alkitab itu apa. Jadi kita amalkan Alkitab itu, jangan kita menjadi Farisi. Orang-orang Farisi yang mengerti Alkitab tapi tidak merasakan keuntungannya. Karena apa? Karena kita tidak mengamalkan. Kita tidak menjalankan, kita tidak menjadikan Alkitab itu dasar daripada kehidupan kita. Saya, ya roti Alkitab itu kan roti yang hidup ya, masa kita nggak mau makan setiap hari sih? Setidaknya saya baca Alkitab itu 2 kali sehari. Anak saya masih umur berapa tahun, setelah dia bisa baca, sampai sekarang saya suruh dia baca Alkitab itu. Jadi baca Alkitab yang bahasa Inggris itu, Alkitabnya orang dewasa yang saya suruh baca. Ngerti nggak ngerti itu urusan Roh Kudus. Bukannya saya suruh dia baca First Bible ya, maksudnya untuk anak-anak itu, enggak, langsung Alkitab yang bahasa Inggris. Dan dia nggak perlu ngeja lagi, karena saya bilang gini, kalau kamu nggak tahu atau apa-apapun, minta Roh Kudus ngajari kamu, saya bilang. Akhirnya ya Roh Kudus ajar dia. Ya baca Alkitab nggak perlu ngeja lagi kan, dalam waktu umur dia 5 bulan lebih, setelah 5 tahun lebih maksud saya, setelah dia sekolah itu ya saya ajar sampai sekarang. Nah, di sini pesan saya adalah, bukan saya mau memamerkan apa yang ada pada saya, tapi saya mau memamerkan, maksudnya kita harus mendeklarasikan apa yang kita mau dengan iman, dibarengi dengan Alkitab, ayat-ayat firman Tuhan. Karena tidak mungkin Tuhan itu menyangkal dirinya. Kalau di dalam Alkitab bahasa Inggris dikatakan, heaven and earth will disappear, but my word will never disappear. Artinya, kalau dalam bahasa Indonesia kan ditulisnya begini, langit dan bumi akan berlalu, tetapi firmanku tidak akan berlalu ya. Itu bukan langit dan bumi dalam bahasa Inggrisnya, bukan langit loh. Surga. Surga dan dunia ini akan berlalu, tetapi perkataan Tuhan itu, firman Tuhan itu tidak akan berlalu. Digenapi semuanya. Mau menjadikan firman Tuhan itu hidup atau enggaknya ya kita sendiri dengan iman kita. Tapi firman itu adalah Allah, kata Alkitab ya. Firman itu pada mulanya firman itu adalah Allah. Jadi firman itu bersama-sama dengan Allah. Jadi semua itu Allah sendiri yang berkata-kata dengan kita. Sehingga kalau kita menerapkan, mendeklarasikan, contohnya gini loh. Segala sesuatu yang Tuhan Yesus suruh kita lakukan, lakukan aja. Gak usah nanya, gak usah keberatan dalam hati. Waktu Tuhan suruh saya ngasih seorang janda itu, kasih sama si Anu itu setiap bulan katanya. Padahal saya posisinya sekarang ini nggak pernah bekerja setelah menikah ya. Saya hanya membantu suami saya di kantor. Tapi saya tidak bekerja, yang maksudnya terima gaji begitu ya kan. Tuhan suruh saya kasih, kamu kasih sekian ke janda Anu itu setiap bulan. Akhirnya saya kasih setiap bulan, sampai akhirnya pada saatnya Tuhan sendiri yang menyuruh saya stop. Tuhan katakan, stop, jangan lagi beri kepada janda Anu, biarkan dia lebih sering datang kepada aku, kata Tuhan. Nah, jadi apapun yang saya mau lakukan, saya harus sesuai dengan kehendak Tuhan, supaya nama Tuhan dipermuliakan. Bukan untuk supaya saya mau dipuji, saya nggak penting, saya nggak suka dipuji-puji orangnya. Tapi kalau saya mau memberi untuk Tuhan, ya saya berikan karena saya cintakan Tuhan. Karena memang hidup, tujuan kita ini bukan harta ya. Tujuan kita ini
surga. Tetapi doa Bapa kami itu mengajarkan, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Jadi apapun yang kita mau hidup enak, mau apa ya, tergantung kita. Kalau kita mau hidup, ya pelajarilah Alkitab itu sampai kita ngerti. Klaim Alkitab itu, firmannya itu, janji-janjinya itu, klaim. Tuhan janji sama saya, dompet kamu nggak akan pernah kosong, kata Tuhan. Ya saya aminkan. Ya, jangan pernah bilang, oh saya nggak punya duit. Jangan. Bilang aja saya kaya, saya berkati melimpah-limpah, oh semuanya ada. Suami saya tuh begitu juga, dia tiap hari kalau customer kita bilang mau utang, bilangnya sebenarnya bilang, saya tuh sangat kaya hari ini. Nah, Tuhan kita kaya. Bahkan kami tidak mengerti bagaimana caranya Tuhan itu menyediakan buat kami. Karena kami tidak pernah berpikir, oh aku mau beli mobil, aku harus nyimpan sekian juta setiap bulan. Tapi nggak pernah. Pokoknya begitu kita memang Tuhan katakan beli mobil ini, ya udah disediakan duitnya gitu loh. Jadi artinya kita hanya percaya 100% kepada Tuhan, andalkan firman-Nya. Karena saya paling tidak suka loh melihat orang yang meminta-minta. Karena saya belum pernah melihat kok semua mintanya sama manusia, bukan sama Tuhan. Tuhan marah loh. Tuhan itu yang harusnya kamu minta, bukan kepada saya gitu. Gimana Pak? Sudah cukup ya? Terlalu lama. Ya begitulah. Ya, puji Tuhan ya, Tuhan Yesus dahsyat. Tuhan Yesus begitu baik ya kepada Ibu Dasiem Christina yang tadinya tidak mengenal Tuhan Yesus dan juga menjadi salah seorang yang begitu anti dan membenci kepada Tuhan Yesus, bahkan pamannya sendiri pun menjadi sasaran kebencian daripada beliau pada waktu Ibu Dasiem mengetahui bahwa pamannya sudah menjadi Kristen, pengikut Kristus. Nah, setelah itu Tuhan bekerja, Tuhan menjamah, dan Tuhan memproses. Kita sudah dengar kesaksiannya yang begitu luar biasa, mengalami perjalanan hidup bersama dengan Tuhan yang begitu sempurna. Artinya banyak hal yang adikodrati telah terjadi di dalam kehidupan orang yang bersandar dan berharap kepada Tuhan. Sekali lagi saya ingin katakan kepada teman-teman bahwa firman Tuhan ini bukan hanya sekedar sebuah cerita, bukan hanya sekedar sebuah tulisan dari manusia-manusia, tapi firman Tuhan ini adalah sesuatu yang hidup. Dan apa yang disaksikan tadi, itu adalah karya Tuhan yang sangat ajaib. Dari anak yang menurut riset kedokteran, menurut riset ilmu pengetahuan, bahwa anaknya akan cacat, anaknya harusnya digugurkan, tapi imanlah yang mengubahkan. Nah, firman ini adalah kebenaran yang mutlak pasti. Karena di dalam 1 Yohanes 5 ayat 4 mengatakan, siapakah yang mengalahkan dunia ini? Adalah iman kita. Ya, kalau kita mau menang terhadap semua penderitaan di dalam dunia ini, pakailah imanmu. Karena ini firman sudah menuliskan. Kalau kita berdiri di atas iman, kita berdiri di atas firman, maka kita bisa mengalahkan dunia ini. Tapi kalau kita berjalan hanya dengan pengetahuan, maka kita akan digilas oleh dunia ini. Karena apa? Karena pengetahuan dunia ini ada di dalam kekuasaan, di dalam kendali daripada kuasa kegelapan, kuasa si jahat. Oleh sebab itu, pada malam hari ini, kesaksian yang luar biasa mengajak kepada kita, khususnya umat-umat Tuhan, untuk ayo kita mulai membangun satu perjalanan spiritual, perjalanan roh, perjalanan rohani kita bersama dengan Tuhan Yesus, intim dengan Tuhan Yesus. Mempraktekkan firman, hidup di dalam firman, supaya firman itu adalah Tuhan Yesus sendiri. Jadi Tuhan Yesus hidup di dalam kita, kita hidup di dalam firman-Nya. Itu sangat penting, teman-teman, ya. Kalau kita ingin mencapai kerajaan surga, hiduplah lebih dekat kepada Tuhan. Oke, pada malam hari ini kita akan kasih kesempatan kepada teman-teman untuk masuk di dalam berdiskusi. Ya, kami perlu sampaikan untuk di dalam diskusi batasan-batasan yang harus kita perhatikan. Jadi kita tidak menghakimi kelompok lain, agama lain, ya, dan kita tidak menghina atau tidak memunculkan
statement-statement yang tidak perlu, karena diskusi kita adalah diskusi untuk mendapatkan manfaat, mendatangkan berkat bagi banyak orang. Oke, kalau misalnya ada hal seperti itu, mohon maaf saya akan keluarkan, karena ruang ini ruang untuk berbicara tentang kasih dari Tuhan Yesus, yang saya terus berdoa supaya kasih itu bisa menyentuh siapapun. Oke, kita terima telepon dulu dari Ibu Slomit. Selamat malam Pak Yusuf. Selamat malam Ibu. Shalom. Shalom. Hari ini saya nomor pertama nih. Shalom. Terima kasih. Ibu Christina, shalom. Ya, silakan. Kesaksiannya sangat menguatkan, sangat memberkati. Semoga Tuhan Bapa Yesus Kristus kita namanya semakin dimuliakan tiap hari melalui channel Pak Yusuf ini ya. Halo? Ya. Ya, maaf, saya pikir tidak dengar. Iya, iya, Ibu, saya mau tanya, tadi Ibu bilang, Tuhan, meminta Ibu untuk puasa 40 hari, 40 hari dari jam 7 malam sampai jam 7 berikutnya, itu berarti jam 7 malam sampai 7 pagi atau bagaimana, Ibu? Sebenarnya Tuhan tidak menentukan dari jamnya, karena Tuhan katakan saya untuk berpuasa 40 hari, tapi saya sendiri ambil tindakan bahwa saya berpuasa dari jam 7 sore 7 sore sampai ya. jam 7 sore lagi. Oh, jadi 24 jam lah ya. Jadi tidak makan, tidak minum gitu ya, Bu ya. Yes. Terus tapi kalau ngitung 40 hari berarti bagaimana, Bu? Soalnya Saya saya sama karena pada saat itu kan begini, saya tidak diizinkan sama bos saya untuk 40 hari kan. Diizinkannya cuma 2 minggu. Betul, Jadi ya, saya puasa cuma 2 minggu, ya. Oh, oke. Tapi itu jadi berturut-turut 2 minggu bagaimana? Jadi yang saya pengen, mengerti buka puasanya, kapan gitu loh? Apa Jam jadinya 7 sore. Jam 7 tuh saya buka, sampai jam 7 lagi buka, jam 7 lagi sore buka, gitu aja. Oh, jadi kayak makan satu kali Sehari ya? satu kali makan, terus 24 jam puasa, 1 kali makan gitu, Bu, ya? Iya iya. Ya Karena ya, saya tinggal di gereja ya, nggak masak. Betul betul, ya. Ya, jadi ngerti ya, soalnya, saya juga sama suami lagi, belajar untuk puasa, mau pengen puasa yang lama, tapi kan memang harus dituntun dengan Roh Kudus ya. Itu dengar Tapi cerita iya. ya, dengar cerita Ibu bagaimana, betul-betul, hidup dengan, suami itu betul-betul, taat dengan apa Tuhan kasih tahu, kerjakan. Pengen banget Iya. loh, Bu, kayaknya enak gitu loh, Tuhan bilang, "Kasih ini ke itu." Ya udah kasih gitu, nggak perlu mikir, nggak perlu tahu dari mana ininya, pengen banget. Iya. Tapi ya begitulah, kami juga masih dalam proses untuk lebih intim dengan Tuhan, dengan Bapak ya. Ngomong-ngomong anaknya lucu, tadi lewat. Anaknya Ibu. Sebenarnya itu mengganggu terus tuh. Aduh, enggak ya, nggak apa-apa, lucu banget, terima kasih. Terus, sama satu lagi, yang kedua Ibu mau tanya, tadi kan Ibu bilang, Tuhan bilang kasih 3 juta untuk aduh saya lupa untuk ke mana. Terus Ibu Pendeta. oh ya, ke pendeta. Terus tapi Ibu mikir, "Waduh ini kan perpuluhan, bagaimana ini jadinya?" Saya mau nanya Ibu, itu perpuluhan itu memang tidak bisa disamakan dengan, offering ya? Oh, beda. Kalau saya mau jawab sekarang? Boleh silakan kalau Pak Yusuf tidak keberatan apa Begini, kalau masalah, offering itu beda, karena gini ya, apa yang Tuhan berikan pada saya, offering itu artinya kan karena kita datang kepada Tuhan tidak boleh dengan tangan kosong kata Alkitab, itu offering. Iya. Perpuluhan itu kan 1/10 dari gaji kita, tapi sebenarnya perpuluhan itu menurut pengertian saya yang bukan dan Tuhan sendiri suruh saya membayar perpuluhan. Tuhan Iya berkatakan iya. begini, "Bayar perpuluhan," kata, "kamu harus jadi pembayar perpuluhan," kata Tuhan. Tapi saya nggak kerja. Saya bilang sama suami saya, Tuhan katakan suruh beri perpuluhan, suami saya kasih saya uang setiap minggu akhirnya. Jadi setiap hari Sabtu saya udah sisihkan untuk persembahan sekian, perpuluhan sekian gitu. Jadi perpuluhan Walaupun ditaruhnya di, tempat yang sama gitu ya, Bu? Maksud saya gini enggak, loh, jadi perpuluhan itu apa harus ke gereja, apa perpuluhan itu boleh dalam hati, dalam ibarat, ini saya mau kasih perpuluhan, tapi ke pendeta misalnya, atau ini saya mau kasih perpuluhan,
tapi untuk disalurkan ke janda-janda yang membutuhkan atau anak yatim piatu, tapi itu bentuknya perpuluhan. Apa memang harus ke gereja apa bagaimana? Mungkin kalau bukan Ibu, mungkin Pak Yusuf bisa, Enggak, saya akan jawab ya. ya boleh Eh, silakan. Begini, perpuluhan itu kan sesuai dengan Malaiki 3 ayat 10 dikatakan dengan Betul, jelas di situ ya. betul, katanya Bahwa seluruh jangan kita persembahan perpuluhan robbery. itu ke rumah perbendaharaan. Itu kata Alkitab ya. Dan Mhm, ujilah aku, kata Tuhan. Apakah aku tidak akan membukakan tingkap-tingkap langit dan mencurahkan hujan berkat bagimu? mhm. Pertama dikatakan, bawalah seluruh persembahan ke rumah perbendaharaan. Ke rumah perbendaharaan itu apa? Gereja kan? Iya, Dan gereja tempat ya. itu bukan pendeta loh, bukan Iya gembala maksud sidang ya. loh. Iya iya Ah, iya iya. jadi di gereja itu karena gereja, kenapa Tuhan katakan supaya ada makanan di rumahku? Karena gereja itu seharusnya memperhatikan orang-orang yang miskin, yang janda, yang susah. Tapi ketika gereja tidak melakukan itu, Ibu langsung bisa bayar ke janda, fakir, miskin, yatim piatu. Terus terang Jadi aja saya katakan begitu. itu Ya ya Tuhan suruh makanya saya. ya. Ya, Ya karena, terus terang saja di domisili yang sekarang kami, berada, memang kami tidak mhm, ada gereja, lokal yang untuk kami fellowship gitu ya, Bu, ya. Jadi mhm, kita fellowship-nya live stream gitu. mhm, Jadi kalau misalnya kami ini kepingin untuk kasih perpuluhan setiap kali setelah gaji, itu tidak selalu untuk maksudnya ke gereja yang live stream kami itu, gitu loh. Jadi, kami tujukannya untuk membantu, ya orang yang betul-betul desolate ya, yang, iya, janda-janda atau anak-anak, yang, ditelantarkan, gitu loh, Bu. Jadi dalam hati ini perpuluhan ditambah dengan, offering. Maksudnya offering tuh maksudnya, ya kita kan nggak perpuluhan harus mantep-mantep perpuluhan kok pelit-pelit amat ya sama Tuhan kan gitu ya, Bu, ya. mhm, Maksudnya kan pengen iya, kasih lebih, tapi mhm. dalam hati tuh ini sudah termasuk perpuluhan, gitu loh, Bu. Jadi ya memang nggak apa-apa kan Enggak, ya, Bu, kalau ya, offering itu bawa aja ke gereja. Kalau offering itu memang ke gereja. ke gereja. Tapi Karena kan Tuhan sendiri mengatakan dalam Alkitab, jangan kita datang kepada Tuhan dengan tangan kosong, tapi perpuluhan itu bedakan. Karena gini loh, ada di firman Tuhan lain dikatakan Tuhan Yesus begini, mmm, heeh, maksudnya orang Farisi ini munafik katanya, kalau iya, dalam bukti sekecil apapun perpuluhan dia bayar katanya, tapi heeh, fakir miskin janda yatim piatu dia abaikan. Itu nggak berguna karena perpuluhan itu maksudnya itu untuk charity. Untuk yang susah, yang janda, yang miskin gitu, yatim mhm. piatu. Itu yang Tuhan berikan pengertian sama saya, makanya setelah itu saya berikan perpuluhan langsung ke satu yayasan yang memang melakukan itu. Oke, baik baik. Sementara Hmm, offering Ibu bilang katanya langsung harus ke ke gereja, gereja. Iya. tapi kalau tidak ada lokal fellowship bagaimana Ibu? Kalau kita tidak tidak ada gereja yang kita datangi di tempat di mana kita tinggal ini gitu loh. Karena tadi yang saya bilang kita live stream dengan gereja Yes. yang kebetulan, memang beda negara ya. Jadi atuh nggak bisa Mhm, ke sana ya. mhm. Jadi ibaratnya ya kirim aja ke mereka gitu ya. Maksudnya, memang itu yang sudah Enggak, kami maksudnya gereja di mana gereja ya, kita nggak maksudnya kita kan tidak harus berpatokan karena kita bukan pengikut gereja ya, kita pengikut Tuhan betul, Yesus ya. pengikut Jadi kita Kristus, betul. menyalurkan yang penting kita kasih ke gereja itu. Tapi ketika saya pengalaman saya sendiri, ketika saya memang live stream selama 2 bulan itu kemarin lockdown, Mhm. saya juga tidak membayar, tapi Tuhan suruh saya memberi kepada orang yang membutuhkan persembahan itu. Itu saya katakan, ketika kita ada kemarin itu lockdown kan orang yang nggak bekerja itu ada ya. Betul, Tuhan banyak katakan sekali. begini, "Kasih ke si anu sekian, kasih ke si anu sekian," itu saya langsung ke sana. Oh, ya ya. Itulah Jadi yang perlunya penting ya ya. ya, satu intim dengan Tuhan, Betul, ikuti supaya bisa segala dengar suara Tuhan. tuntunannya. Ditujukannya Bagaimana kita kemana? mau melakukan karena kita tidak mendengar, kita tidak berkomunikasi, bagaimana kan? Betul Nah, betul. itu yang Tuhan berikan pengertian sama saya. Ya. Terima kasih Ibu, kayaknya Pak Yusuf sudah Iya. mau meng-kick saya ini. Oke, 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 Tuhan berkati. Tuhan memberkati Pak Oke, Yusuf, terima kasih. Tuhan ya, memberkati, Tuhan shalom. berkati, shalom. Ya, Shalom. oke, kita pindah ke penelpon selanjutnya, Pak Saleh, MS Saleh, Pak Saleh. Selamat malam. Selamat malam Pak Yusuf. Malam, Pak. Monggo, Pak. Silakan, Pak. Ya, malam Bu. Malam, Pak. Jelas ya. Ya. Baik. Tadi
saya ingin merujuk ke apa yang disaksikan Ibu saja ya. Mhm. Tadi Ibu dari Muslim ya. Iya, Pak. Iya. Yang pertama, saya ingin menyampaikan bahwa Islam itu tidak punya ruang untuk menghina, membenci kitab, Injil, Zabur, dan Taurat. Iya. Karena di dalam Al-Quran itu sendiri, Allah sendiri memberikan tuntunan bahwa sebelum Al-Quran itu hadir, telah kuturunkan ketiga kitab sebelumnya, yaitu ketiganya tadi. Mhm. Sementara yang saya tangkap tadi Ibu pada saat posisi Islam mengatakan Injil itu kitab tai. Wah, itu udah, saya rasa udah di luar konteks Islam itu ya Bu ya. Nah, walau alam apa yang membuat Ibu benci seperti itu, tapi saya ingin sampaikan bahwa itu bukan dalam konteks Islam itu ya. Itu pribadi Ibu yang saat itu tidak paham dengan Islam itu sendiri. Gitu ya Bu ya. Yes. Oke, saat ini saya tidak dalam rangka memberikan pencerahan kepada Ibu tentang Islam, karena posisi Ibu kan udah murtadin gitu ya. Saya bukan murtadin, Pak, saya udah hidup yang baru. Ya, apapun itu, justifikasinya seperti itu. Tapi saya juga pesan kepada Pak Yusuf, kepada kawan-kawan yang diajak testimoni, agar diverifikasi ya, cara menyampaikan pandangannya tentang Kristen pada saat mereka menyampaikan kesaksian ya, khususnya kawan-kawan yang dari Islam ya. Karena ini akan menimbulkan citra buruk bagi Kristen sendiri menghadirkan orang-orang seperti ini. Ya, karena persepsi Islam itu nggak bisa dibantah bahwa haram hukumnya membenci ketuhanan atau sesembahan orang lain. Ya. Karena itu adalah hak asasi setiap manusia, karena Allah sendiri sudah berbicara dalam Al-Quran, tugas Islam hanya menyampaikan kebenaran, perkara mereka masih memilih dengan kekafirannya, silahkan, perkara mereka masih mau beriman, silahkan, kata Allah. Jadi gitu ya Pak Yusuf ya. Iya, baik Pak Saleh. Saya tidak ingin mendiskusi lebih jauh, hanya saja ini demi pandangan terhadap channel Pak Yusuf sendiri gitu ya. Karena Islam itu satu, wa ma arsalna rahmatan lil alamin. Tidaklah kuutus Nabi Muhammad kecuali untuk rahmat bagi semesta alam. Jadi tidak ada membenci kepada siapapun. Gitu ya Pak Ucup ya, Pak Ucup ya. Maaf ya. Assalamualaikum. Selamat malam. Waalaikumsalam. Selamat malam. Oke Pak Saleh, kita pindah ke Uut Hidayah. Selamat malam Pak. Uut, selamat malam. Uut Hidayah. Halo. Halo. Ya, bisa dengar? Halo. Ya, halo. Ya. Oke. Kayak Ibu atau Miss Dasiem ini bahasa Inggrisnya pintar nih kayaknya ya. Pintar sih enggak ya, untuk komunikasi oke lah. Okay, so I will say in English. It's not a problem, right? Okay, firstly, I'm so happy that Mr. Yusuf Mandubulu could air this program almost every day. I believe through your channel, so many people will know about the truth. And for Miss Dasiem, I'm so blessed with your testimony. I believe that if we hand over our life in Jesus Christ, our problem will be solved eventually. And thanks for Jesus Christ. So maybe I want to ask you about. Oh shit. Halo. Putus.
Ya, nanti bisa masuk lagi ya, Pak Hidayah. Halo. Oke, kita pindah ke penelpon selanjutnya. Yahudi. Silakan, Pak. Selamat malam, Pak. Ya, tombol suaranya diaktifkan, jangan di-mute. Ya. Halo. Tombol suaranya jangan di-mute, diaktifkan tombol suaranya, Pak. Tombol suaranya. Ini ada cat satu mic apa? Oke. Yang mana? Pak, halo? Sudah, Pak. Sudah jelas. Ya, terima Halo. kasih Pak Yusuf. Halo ya. Ya. Ya, silakan, Pak. Silakan. Ya. Halo Ibu Kristina. Halo Pak. Senang sekali saya bisa bisa masuk. Baru pertama kali saya bisa masuk. Saya rajin ngikutin ini channelnya Pak Yusuf ya, sangat memberkati sekali ya. Ibu Kristina kan boleh dibilang mantan itu ya dari Muslim ya. Iya, sama saya juga dari Muslim juga. Cuma ya. Iya. Ibu Kristina jauhnya medok ya. Jauh kan dia jauhnya. Sekali, Pak. Aku nggak mau kehilangan medoanku ini loh. Hah? Saya nggak mau kehilangan kemedoan. Puji Tuhan ya Bu Kristina, Tuhan pakai Ibu Kristina yang sungguh heran ya. Sesuai dengan Alkitabiah. Jadi yang Ibu Kristina bacakan, saksikan itu memang sesuai dengan Alkitabiah gitu maksudnya. Firman itu hidup. Dan hidup itu udah terang manusia. Jadi kita yang sudah dipindahkan dari gelap kepada terang yang ajaib itu. Jadi orang bisa baca kehidupan kita ya Bu ya. Iya. Karena firman itu bukan firman yang mati, yang logos itu yang cuma surat. Tapi firman itu hidup. Iya. Yohanes 1 ayat 12 kan firman sudah menjadi manusia, itu Yesus. Firman yang menjadi manusia itu Yesus, manusia Yesus ya. Ya. Yesus itu firman. Jadi firman itu awalnya memang firman. Yohanes 1 ayat 1 kan pada mulai firman bersama-sama dengan Allah itu adalah firman. Iya. Iya, betul begitu maksudnya. Ya. Ini suaranya sampai dengeran saya tegur. Ya, saya sangat berterima kasih sama Pak Yusuf bisa masuk. Iya, Pak. Tuhan berkati pelayanan Ibu Kristina ya. Amin. Terima kasih Pak Yusuf. Terima kasih Pak. Tuhan berkati pelayanan Pak Yusuf dan Bu Kristina ya. Amin. Sama-sama diberkati Pak. Oke. Puji Tuhan, kita pindah ke penelpon selanjutnya Pak Tony Marantika. Ya. Shalom. Shalom Pak. Shalom. Amin, puji Tuhan. Ini baru kali pertama Pastor Yusuf saya masuk. Selamat malam dulu buat malam Pak. Bapak dan narasumber Ibu Kristina, sangat memberkati ya, karena selamat datang juga saya ucapkan, bergabung dengan iman di dalam Tuhan Yesus. Hanya di dalam Dialah ada janji-janji yang memang kita harus
harus tunggu penggenapannya, Ibu. Saya tidak banyak panjang lebar. Saya salut. Semakin dalam channel Pak Yusuf ini, semakin banyak kita terutama yang sudah duluan percaya pada Yesus, itu beriman kepada firman Tuhan, kita semakin merasa diberkati. Dan semoga di channel ini Ibu Christina bisa membagi apa yang telah Ibu katakan itu. Amin. Juga kita punya saudara-saudara kasih yang masih belum. Ya Pak Yusuf, hanya saya mau satu pesan dari saya untuk Ibu Christina, tetap berjuang ya Ibu, karena Ibu sudah dipilih menjadi saksi. Jadi semakin bertambah, lalu semakin yakin bahwa kesaksian Ibu itu sangat bermanfaat bagi kita. Terima kasih Pak. Oke, makasih Pak Tony. Oke, kita pindah ke penelpon selanjutnya. Ibu Yuliana, selamat malam. Ibu Yuliana. Selamat malam. Iya, selamat malam, Pak. Malam, Bu. Malam, silakan, Bu. Ya, saya mau bertanya dengan Ibu Dasyem. Mengenai perpuluhan itu kan dalam Alkitab dibilang kita memberi tangan kanan, tangan kiri tidak boleh tahu. Bagaimana caranya itu ya Bu ya? Itu lain, itu bukan masalah perpuluhan. Kalau masalah memberi tangan kiri atau tangan kanan tidak boleh, itu bukan masalah perpuluhan ya. Itu apa yang harus kita lakukan, yang kita berikan kepada orang lain. Kita tidak perlu menceritakannya kepada orang lain lagi. Gitu tuh artinya Bu ya. Oh, tapi berarti kita boleh lah, dia tahu, boleh dari keuangan di gereja, boleh tahu ya Bu ya? Maksudnya dari uang gereja gimana ya? Ya, maksudnya ini berarti kita nggak apa-apa aja gamblang gitu. Saya mau kasih perpuluhan nih, bagian keuangan ke gereja, jadi atas nama saya bolehlah tahu lah gitu ya. Menurut saya kita nggak perlu tahu, kita nggak perlu tulis nama saya, karena kalau di gereja saya ini disediakan amplop untuk perpuluhan, amplop ucapan syukur, amplop persembahan. Jadi kita masukkan aja amplop. Kalau Ibu nggak punya, kalau di gereja Ibu nggak ada amplop, Ibu dari rumah siapkan aja sendiri Bu, masukkan ke amplop putih. Nggak perlu tulis nama. Tuhan itu tahu, mengerti ketika Ibu memberi gitu loh. Jadi nggak perlu dilihat siapapun. Pendeta nggak perlu tahu siapa kita, nggak penting. Yang penting Tuhan tahu. Karena yang mengembalikan kepada kita itu berkatnya ya Tuhan kan, bukan pendeta, bukan orang lain kan gitu. Itu saja Bu. Oh iya. Terima kasih Bu. Satu lagi saya mau tanya mengenai kalau saya kan memang Kristen dari dulu ya. Kalau saya pengen deh seperti Ibu. Kalau Ibu kan mendapat Bible ya dari Tuhan, kasih persembahan ini, kasih si ini, kasih si janda ini. Nah kalau kita kan harus bertekun ya Bu ya. Iya. Cuma kalau saya dengar Ibu bertekun ya udah kita tunggu kapan Tuhan sih mau. Ya sementara kadang-kadang kita gimana ya Bu, saya udah kepengen seperti ini tapi belum ada, cuman memang harus bertekun sampai maunya Tuhan kapan ya gitu ya Bu. Bukan ya? Begitu, ini lain. Kalau masalah apa maunya Tuhan itu mungkin kalau doa kita ini, tapi kalau kita mau sesuatu, contoh saya pingin ini punya, nggak usah ngomong apa-apa, yang kecil aja lah ya. Saya pingin timun ini, buah timun ini. Gimana cara mendapatkannya? Mungkin saya nggak punya uang untuk membelinya, kan gitu. Tapi Ibu kan punya iman kepada Tuhan Yesus. Tuhan, terima kasih untuk timun ini. Yang kita bukan doa lagi. Terima kasih untuk timun ini. Terima kasih untuk mobil ini. Terima kasih untuk rumah ini. Saya katakan tadi kan, saya nggak berdoa lagi. Tapi saya mengucap syukur. Karena ucapan syukur itu luar biasa kuasanya. Jadi lebih bagus mengucap syukur sebelum kita melihat barang itu datang di depan kita. Itulah yang namanya iman. Iman itu kan yang belum kita lihat, Bu. Iman itu barang sesuatu yang belum ada. Jadi tapi kita udah mengucap syukur, tandanya kita udah mengimani bahwa itu sudah menjadi milik saya gitu.
Itu yang pengalaman saya. Iya, Bu. Baik. Iya. Oke, Ibu Yuliana. Terima kasih Bu ya, Tuhan memberkati kita semua ya. Amin. Iya, selamat malam Bu Pendeta. Ya, selamat malam. Oke. Kita pindah ke Pak Bonar. Pak Bonar, selamat malam. Halo, selamat malam Pak Yusuf. Malam Pak. Silakan, Selamat Pak. malam Ibu Christina. Selamat malam. Iya, puji Tuhan, kita ketemu lagi kita pada malam ini, Bu. Iya. Saya mau tanya, Bu, bagaimana pemulihan hubungan Ibu dengan anak-anak di Indonesia? Oke, puji Tuhan ya, karena anak-anak masih ada komunikasi? Oh, puji Tuhan, karena begitu saya mau menikah itu saya memang berbicara kepada mereka. Mereka tidak terima, saya mengajar anak-anak saya dengan firman. Saya katakan, dalam Alkitab dikatakan tidak ada orang tua yang mengatur anak, tetapi tidak ada anak yang mengatur orang tua. Tetapi anak yang taat sama orang tua. Jadi saya bilang jangan berikan kesempatan kepada iblis untuk memberikan akar pahit dalam kehidupan kita. Saya bilang kan, dia bilang gini, congratulations punya family baru. Saya bukan punya family baru, kita tetap family, saya bilang. Tapi puji Tuhan, saya mengajar anak-anak saya dengan firman, dan saya tunjukkan perbuatan saya. Kalau mereka sampai sekarang ini hormat sama saya ataupun taat gitu kepada orang tua, itu karena saya melakukan sesuai dengan Alkitab. Saya jadi teman mereka, saya jadi orang tua mereka, saya jadi apa saja buat mereka gitu. Jadi saya tidak membatasi, tidak mengatur. Saya hanya mau mendidik anak-anak saya sesuai dengan apa yang Tuhan berikan hikmat pada saya. Ya puji Tuhan, saya nggak pernah ada masalah dengan anak-anak ya. Oke, baik. Ibu Pak Bonar sempat terputus dengan kita. Ya, jadi oke, masuk lagi Pak Bonar. Ya, sudah jelas ya Pak? Pak Bonar. Halo, halo Pak. Ya, Halo. ya, ya, silakan Pak, Halo. bisa dengar? Ya. Iya. Pak Bonar. Mungkin saya mau nanggapi, ya Pak. Mungkin saya mau nanggapin Bapak yang Muslim tadi ya Bu ya. Ya. Bahwa memang kebencian terhadap kekristenan itu memang benar-benar ada dan nyata. Iya Pak. Bahkan baru-baru ini di daerah Cikarang, karena masa COVID ini kan memang orang rata-rata kan berdoa di rumah. Iya Pak. Ya kan? Baik yang Muslim maupun yang Kristen berdoanya di rumah. Iya. Akan tetapi kita lihat kenyataan di lapangan, ada yang mendemo orang mau beribadah. Ya. Itulah contoh nyata. Memang kebencian terhadap kekristenan itu nyata dan ada. Ya, tapi saya yakin Bapak yang telepon tadi termasuk orang-orang, termasuk orang yang tidak seperti itu. Tidak seperti kelompok pembenci itu. Ya. Itu saja Ibu sebagai tanggapan terhadap Bapak yang Muslim tadi. Terima kasih. Selamat malam. Tuhan Yesus memberkati. Oke, baik Pak Bonar. Terima kasih. Ya. Jadi memang itu dari pribadi-pribadi ya, karena sangat banyak yang ditemukan bahwa banyak orang yang sangat anti kepada Tuhan Yesus, dan memang itu adalah juga merupakan satu hal yang sudah ditulis oleh firman Tuhan dalam Yohanes 7 ayat 7, dunia membenci kamu, dunia membenci aku, ya. Jadi kalau dunia membenci kamu, ingatlah bahwa dunia telah lebih dahulu membenci aku. Jadi itu memang sudah sesuatu yang tersurat ya
itu memang merupakan firman. Ya, tapi Ya kan, kita tidak, bagaimanapun begini ya Pak Yusuf, betul, kita siapapun orang tidak. boleh berpendapat, tetapi ketika kita menyampaikan itu yang benar, menurut kita yang kita alami. Jadi seperti beliau tadi menelpon katanya tidak ini begitu, tidak diajarkan, ya itu urusan beliau sendiri kan. Tapi kalau saya menyaksikan apa yang saya alami kan, kesaksian tetap kesaksian, harus yang benar, harus yang komplit gitu. Ya, dan memang tidak menutup mata bahwa hal seperti itu sangat sering gitu loh terjadi, bahkan hal-hal yang lebih daripada itu seringkali dialami oleh kekristenan. Tetapi itu bukan menjadi titik fokus daripada kekristenan, karena memang itu adalah merupakan salib yang harus kita jalani, harus kita pikul ya. Oke, kita pindah ke Pak Zevanya. Pak Zevanya, selamat malam Pak. Pak Zevanya. Halo, Pak Zevanya. Selamat malam Pak Zevanya. Halo. Ya, Pak Zevanya bisa dengar? Kalau nggak bisa kita akan ganti penelpon. Oke, sekali lagi Pak Zevanya. Oke, nanti masuk ulang ya. Kita pindah ke Pak Ado. Pak Ado, selamat malam Pak Ado. Pastor Yusuf, shalom, selamat malam. Shalom Pak, selamat malam Pak. Puji Tuhan. Ibu Dasem, shalom, selamat malam. Selamat malam Pak. Puji Tuhan. Kami sangat terberkati oleh kesaksian Ibu Christina pada malam hari ini. Kami dikuatkan semua sebagai umat Tuhan. Puji Tuhan. Selamat berkarya terus Ibu di dalam pelayanan Tuhan. Amin. Sedikit saya menambahkan dan mengomentari dikit aja tadi ke Pak Saleh. Iya, enggak apa-apa. Oke. Baik, Pak Saleh yang terhormat, Bapakku sayang. Saya sangat setuju tadi yang Bapak sampaikan, bahwa memang Allah Subhanahu wa Ta'ala itu adalah Rahman Rahim, Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Tapi boleh saya katakan, kami umat Kristen di Indonesia ini, fakta di lapangan, kami banyak kali mengalami penderitaan dan penolakan. Kami mendirikan gereja aja susah, Pak. Yes. Beribadah susah loh. Padahal menyembah Tuhan. Orang-orang yang di Cikarang tadi yang disampaikan itu menyembah Yesus di rumahnya sendiri. Itu adalah hal-hal yang sangat-sangat tidak bisa diterima. Nanti Bapak Saleh, Bapakku sayang, coba nanti Bapak baca di surah 9 ayat 29. Perangilah orang-orang kafir. Jadi, Bapakku sayang, coba Anda sekali-sekali pindah ke channel umat muslim. Bapak yang terkasih Ustadz Kainama itu mengatakan Yesus zombie. Ustadz Yahya Walauni yang kami kasih itu mengatakan Matius Markus Sipritus. Ustadz Taslim itu semua memelintir ayat Alkitab. Ustadz Masyud itu, tapi kami tidak membenci, kami sangat mengasihi mereka semua. Bahkan umat-umat muslim yang mendengarkan malam hari ini, kami sangat mengasihi Anda. Karena apa? Tuhan lebih dahulu mengasihi kami. Yesus Kristus itu adalah Tuhan dan Allah yang benar. Apapun yang dilakukan, kami tetap mengasihi karena roh Allah itu sendiri yang memampukan kami untuk mengasihi. Tidak ada ajaran siapapun yang mengatakan kasihilah musuhmu. Tidak ada suatu pengorbanan apapun di muka bumi ini, di bawah kolong langit ini, pengorbanan yang lebih besar, yang mengorbankan nyawanya sendiri, selain kepada Yesus Kristus Tuhan yang mengorbankan nyawanya. Tidak ada pengorbanan yang lebih besar dari itu. Ya, jadi Bapak Saleh, saya bersyukur, berterima kasih buat Bapak. Bapak adalah sebagai teladan buat umat-umat muslim, supaya mereka menjadi menilai dari Bapak.
di dalam kita beragama di negara Indonesia yang terkasih ini. Ya, itu aja yang mau saya sampaikan. Kami mengasihi semua umat manusia sebagaimana Tuhan Yesus mengasihi kita semuanya. Pak Yusuf, terima kasih, dan Ibu Dasim, Ibu Christina. Tuhan Yesus memberkati Bapak. Immanuel. Immanuel juga, Pak. Ya, sama-sama diberkati. Ya, jadi memang seperti itulah realita yang sering kita jumpai, ya. Dan kita juga bersyukur ada pribadi yang seperti Pak Saleh yang berjiwa moderat, ya. Bahkan sebetulnya kalau Pak Saleh ini bisa masuk ke dalam politik, bahkan kami sih bisa mengusulkan supaya dipilih jadi Menteri Agama, Pak, kalau misalnya Pak Saleh ini, ya. Supaya artinya Indonesia ini bisa aman. Bisa aman dan bisa hidup rukun di antara bersama umat, ya. Oke, kita pindah ke penelpon selanjutnya. Kita ke Pak Bamba. Selamat malam Pak Bamba. Ya, selamat malam Pak Yusuf. Malam. Ya, shalom Pak Yusuf, shalom Bu Dasyam Christina. Ya, shalom. Ya, saya senang sekali Pak atas linknya Pak Yusuf ini. Saya sudah lama sekali mengikuti Bapak, senang sekali Pak. Sudah banyak sekali yang bertobat nih Pak. Saya sangat bersukacita. Jadi adanya kesaksian dari YouTube-nya Pak Yusuf ini, saya sangat diberkati, dan saya kadang-kadang kalau saya mendengar tuh Pak Yusuf, saya meneteskan air mata Pak Yusuf. Luar biasa Bu Dasyem. Meskipun saya tidak mengikuti dari awal kesaksiannya dari Bu Dasyem Christina, saya hanya membantu, kita saling mendoakan supaya di dalam pelayanannya Ibu Dasyem Christina itu diberkati oleh Tuhan luar biasa. Amin. Ya. Begitu Pak Yusuf, terima kasih. Saya minta dibacakan ayat Yesaya Pak Yusuf. Yesaya 21 ayat 17 Pak Yusuf. Yesaya 21 ayat 17. Oke, baik, kita tampilkan ya Pak. Yesaya 21 ayat 17. Jadi Yesaya 21 ayat 17. Iya Pak. Tolong dibacakan Pak Yusuf. Oke, saya bacakan ya. Ya, dan dari pemana-pemana yang gagah perkasa dari Bani Kedar akan tinggal sejumlah kecil saja, sebab Tuhan Allah Israel telah mengatakannya. Iya. Jadi memang sih kalau melihat ayat dari Yesaya ini Pak Yusuf, iya Pak. Ya tidak lama lagi sih kelihatannya sih memang sudah banyak ya, gelombangnya sudah kelihatan, tsunami besar. Pertobatan itu sudah ada Pak Yusuf. Saya lihat di YouTube link-link yang lainnya itu, seperti yang juga teman-teman dari Pak Leo, dari yang lainnya itu Pak Yusuf. Jadi cukup banyak. Jadi mudah-mudahan Pak Yusuf pelayanannya diberkati oleh Tuhan luar biasa. Semakin tambah berkatnya, dan juga Ibu Dasyem, kiranya pelayanan Ibu bertambah-tambah terus ya Bu Dasyem. Amin. Ya, amin, amin. Ya, untuk sementara mungkin saya masih bisa bantu dalam doa, dan mungkin siapa tahu ada berkat Tuhan kita dukung pelayanannya Pak Yusuf dan Bu Dasyem. Begitu Pak Yusuf. Ya, terima kasih Pak. Amin. Ya, puji Tuhan. Jadi saya perlu informasikan sedikit Pak Bamba bahwa yang mau mualaf itu yang menginformasikan ke kami itu 300 orang batal Pak, tidak jadi mualaf setelah mereka mendengar kesaksian ini. Ya, dari mendengar channel ini, puji Tuhan. 300 orang itu yang menginformasikan aja, yang tidak menginformasikan itu tidak tercatat Pak ya, jauh lebih banyak. Haleluya, haleluya, haleluya. Gitu. Mereka batal mualaf karena mereka dengar bahwa ternyata Tuhan Yesus adalah Tuhan yang benar, Tuhan yang satu-satunya kebenaran, dan dialah yang sangat mengasihi kehidupan manusia. Ya, kami sangat bersyukur, ya Bapak doakan terus supaya kasih Tuhan Yesus bisa menyentuh siapapun yang mendengar acara ini, siapapun yang melihat ini. Haleluya, haleluya Pak Yusuf. Bu Dasyem.
Ya itu aja Pak, terima kasih banyak. Mungkin besok saya akan masuk lagi. Baik Pak Bamba, terima kasih ya atas teleponnya. Tuhan Yesus berkati Pak. Ya, Tuhan Yesus memberkati Bu Dasiem. Kiranya Tuhan memberkati pelayanan Ibu dan Pak Yusuf Mandibulu. Selamat malam, Tuhan Yesus memberkati Pak. Amin. Amin. Oke, kita pindah ke Pak Eru. Pak Eru, selamat malam Pak Eru. Halo, selamat malam Pak Yusuf. Ya, Malam, selamat malam Pak Silakan, Yusuf. Shalom Pak. Bapak Shalom, semakin shalom. hari semakin sehat ya Pak Yusuf ya. Diberkati Iya. Tuhan Amin. dengan pelayanannya. Iya, Panjang karena Tuhan umur ya Yesus Pak ya. Amin. Amin. Iya. Buat Ya. Ibu Kristina, shalom Bu. Shalom. Saya mendengarkan kesaksian Ibu dari awal hingga akhir. Kalau dari awalnya saya mendengar kayak perasaan saya kayak terombang ambing plimplan karena Ibu juga rada-rada begini, rada-rada begitu, tapi semakin ke depannya saya menjadi iri. Ibu ini enak banget berkomunikasi dengan Tuhan gitu. Nah, ya akhirnya bagi saya sendiri iya juga ya memang dengan iman lah, dengan membaca firman maka tumbuhlah iman kita itu dan semakin diajari Roh Kudus. Tapi saya belum bisa mendapatkan seperti yang Ibu dapatkan gitu loh Bu. Tapi saat ini saya sangat-sangat bersyukur kepada Tuhan Yesus. Saya menyaksikan kesaksian Ibu, dan Ibu ketepatan ditempatkan Tuhan Yesus bertugas sebagai tim doa. Ya kan Bu ya? Saya tim doanya di rumah sendiri Pak ya, tidak ada yang maksudnya bukan dari satu gereja atau apa, memang Tuhan Yesus sendiri yang mengajar saya berdoa. Nah, ya. Iya, dikasih talenta kan bukan? Ya kalau Bapak itu mau gampang kan, buka hati, saya mau Tuhan pakai saya. Gampang aja ngomong gitu Pak. Iya Bu, tapi saya introspeksi diri, saya bisa memberikan satu penilaian A+ sama Ibu, akan kasih Tuhan, diberikan ruang khusus yang bisa berbicara secara akrab gitu loh Bu. Sementara mungkin saya masih harus lebih jauh lagi, lebih kuat lagi mendekatkan diri, meyakinkan iman saya bahwa Tuhan ada di samping saya. Nah itu pergumulan saya lah Bu. Tapi saat ini saya hanya minta tolong ya Ibu, bawakan saya dalam doa Ibu sehingga saya juga didatangin Roh Kudus, diajar Roh Kudus untuk bagaimana lebih membuka hati, mengerti, bahkan menerima Tuhan seutuhnya, bisa berbicara seenak Ibu dengan Tuhan gitu loh. Karena gini Pak, kata orang Allah bisa karena biasa, ya kan? Iya Bu. Jadi perlu dipraktekkan itu bukan setiap hari saja Pak, tapi setiap saat. Kalau saya mengucap syukur di saat terbangun tidur pun saya bilang terima kasih Tuhan. Nanti saya udah dikasih makan, oh terima kasih Tuhan untuk jadi saya nggak berdoa lagi Pak, mengucap syukur yang ada lebih banyak. Makanya kita kita harus menjadi temannya Tuhan itu apa? Kita harus mengerti pikiran Tuhan gitu loh. Iya. Jadi berkomunikasi setiap hari. Satu, Roh Kudus itu selalu ada dalam hidup kita. Satu, dengan melalui firman Tuhan. Ya, Alkitab itu harus dibaca setiap hari dari Kejadian hingga Wahyu. Belajar terus gitu. Roh Kudus seperti jamaah Bapak Eru. Iya Bu, makasih Bu, amin. Ya Bu, makasih. Saya juga sebenarnya sudah dapat pencerahan dari Ibu tadi, menerangkan bagaimana kita harus lebih dekat sama Tuhan. Tapi nggak ada salahnya juga kalau saya minta ikut didoakan dalam doa Ibu. Terima kasih Ibu Kristina. Tuhan memberkati, semakin memberkati pelayanan Ibu, bahkan rumah tangga Ibu ya Bu ya. Terima kasih Pak Yusuf. Terima kasih. Semoga semakin jaya dalam bimbingan Tuhan dan perlindungan Tuhan ya Pak Yusuf ya. Shalom. Haleluya. Shalom. Ya. Puji Tuhan. Ya, kita pindah ke penelpon selanjutnya Pak Victor. Ya, Victor. Selamat malam Pak Victor. Shalom. Malam Pak Yusuf, Shalom, Pak Pak Pendeta Yusuf dan juga Ibu Christine. Yeah, actually I just want to say to comment to you. Pertama tentang itu Bu, kita sebagai orang Kristen kadang-kala melupakan to thank you, seperti Ibu katakan tadi. Pertama tentang
terima kasih, ucap syukur, Bu. Itu. Kedua, jarang kita mendeclare and propheticing, ya. Prophetic Can you hear prayer. me, Bu Christine? Ya. Nah, itu kadang-kadang kita sebagai orang Kristen ya minta, but we never propheticing, declaring whatever we said. And the thing is most important the claim. Iya. Kita mendapatkannya itu. Kadang-kadang kita lupa untuk itu. Nah, dari situ kita memang as a Christian we have personal relationship with him, right? Can you hear me or not? Nah, itu kadang-kadang kita sebagai orang Kristen kadang-kadang cuma just it is touching closer and closer itu satu. Yang kedua memang yang kedua tentang praising, memuji. Kita tidak pernah diajarkan, this is the key word, how to close with him. Kalau kita praising, that's right. Nah itu, this once we praising the Holy One close to you. Yes. Is it true or not? What do you think? Yes. No, because nah itu yang kita. When you praise God, God is with you. But if you praying, it's only angel. Only angel come to you. But if you praise, God is there. That's why praise is more important. But this is the thing. We never notice because we never think the Holy One in Christ, Jesus Christ, with us. You know, it's just like begging, but never the thing climb. And second thing is thank you. Say thank you. But before asking about that, the thing we have to praising Him. Yes. This is the thing. By personally, this good what call it experience how you have a personal relationship with Him. So you can sharing with everyone like that is good because some Christian I'm sorry said lost direction, you know. They just as Christian, but they want close, but they don't know how to. Nah, because lack of knowledge, come from reading the Bible. The Bible does His word is life. Every single day we read, every time different meaning, because the Holy One talk to you. This is only my comment. This is if everyone asking praise, please pray for me. You don't really need someone to pray for you because the Holy One and Jesus Christ is ready in you. So how to make closer with Him. This is what, like you said, every single minute when you wake up, this is the first thing. Say thank you, and then praising. This is the thing, right? So this is only one. This is my comment. So that's good because what you experience make an open mind for everybody who join in this channel. Thank you. Anyway, okay. This is my comment. So thank you for your time, Bu Christian and Pak Pendeta Yusuf. Yeah. God bless you. Thank you. You're welcome. Gitu. Ya. Oke, jadi saya sedikit perlu sampaikan bahwa apa yang disampaikan oleh Pak Victor, bahwa kita harus membangun hubungan lebih dekat dengan Tuhan, ya. Jangan kita cuma mengarahkan diri kita hanya untuk meminta-minta, ya, begging, ya, berdoa. Tapi bangunlah hubungan yang baik dan belajarlah untuk selalu bersyukur atau say thank you, berterima kasih, ya. Ibarat kita hubungan itu kan Tuhan sudah jelaskan dalam firman bahwa kita berhubungan dengan Tuhan itu adalah berhubungan antara anak dengan Bapa. Nah, bagaimana hubungan itu akan menjadi manis apabila hubungan itu selalu diperbanyak dengan say thank you. Artinya kita saling memuji, ya. Kita memuji Bapa kita bersyukur, kita berterima kasih. Itu jauh lebih baik daripada setiap kali ketemu cuma Pak beli handphone, Pak beliin motor, Pak beliin baju,
ya. Kan mana lebih bagus? Setiap kali kita ketemu, kita memuji Bapak kita, Dikasih, Bapak yang langsung. sangat baik, ya. Bapak yang sangat aku kasihi, Bapak yang sangat aku cintai. Terima kasih ya Pak, Papa sudah luar biasa menyediakan segala sesuatu. Walaupun Papa belum belikan, ya, kalau hati orang tua diberikan pujian dengan perkataan kita terima kasih, kami bersyukur, Papa yang sangat baik, Bapak yang sangat baik, ya. Tanpa Anda minta pun, itu orang tua pasti kasih. Sudah Oke, mungkin sediakan, itu yang ya. bisa. Itu mungkin yang bisa saya tambahkan, ya. Saya harus nyambung terus ke penelpon lain karena waktu kita terbatas. Oke, kita pindah ke Pak Mitchell, Dr. Mitchell, DR Mitchell. Selamat malam, Pak Mitchell. Malam. Shalom, Pak Mitchell. Ya, silakan. Ya, Pak. Jadi saya sempat mendengar tadi tentang perpuluhan tadi kan. Memang sih kita ada belum mendalami tentang sistem perpuluhan. Ternyata kalau kita mau teliti sistem perpuluhan, Pak Yusuf, itu ada sistem pembagiannya loh, Pak. Coba dibaca di Ulangan 14 ayat 28 sampai 29. Bisa dibaca. Ulangan 14 ayat 28 sampai 29. Ulangan 14 ayat 2. Ulangan 14 ayat 28 sampai 29. Ya, nampak ya. Sudah, Pak, sudah ada. Ya, coba dibaca, Pak, itu. Pada akhir 3 tahun engkau harus mengeluarkan segala persembahan persepuluhan dari hasil tanahmu dalam tahun itu dan menaruhnya di dalam kotamu. Maka orang Lewi karena ia tidak mendapat bagian milik pusaka bersama-sama engkau dan orang asing, anak yatim dan janda yang di dalam tempatmu, maka akan datang makan dan menjadi kenyang, supaya Tuhan Allahmu memberkati engkau di dalam segala usaha yang dikerjakan tanganmu. Nah, ada ayat padanannya lagi di Ulangan 26 ayat 28. 14. Ulangan, maaf ya. Ulangan 26 ayat 12. Ya, ayat 12. Ulangan 26 ayat 12. Ya, apabila dalam tahun yang ketiga, tahun persembahan persepuluhan, engkau sudah selesai mengambil segala persembahan persepuluhan dari hasil tanahmu, maka haruslah engkau memberikan kepada orang Lewi, orang asing, anak yatim, kepada dan kepada janda, supaya mereka dapat makan di dalam tempatmu dan menjadi kenyang. Ya, jadi sebenarnya kalau kitab suci itu ada sistem pembagian dalam perpuluhan, Pak. Tapi ini memang harus, saya kira tidak cukup waktunya karena 5 menit saja ini. Itu ada sistem pembagiannya. Gereja selama ini kesalahannya adalah semua perpuluhan itu masuk ke gereja. Padahal ada sistem pembagian dari tahun ketiga loh. Ada hak orang asing, anak yatim dan janda di situ. Dan gereja tidak pernah mempraktikkan itu karena tidak pernah diajarkan kita bagaimana sistem pembagiannya. Kalau kita lihat dari Maleakhi pasal 3 ayat 7 sebelum ayat 10, di situ ada bangsa Israel Tuhan marah karena mereka tidak membagi, karena pakai bahasa Ibrani mekukai, kata kok, itu ada sistem pembagian. Jadi perpuluhan itu ada sistem pembagiannya, cuma tidak cukup waktu di sini untuk cara menghitungnya, tetapi ada, Pak. Karena yang jelas sistem pertanian bangsa Israel itu kalau menurut kitab suci itu kan tahun pertama, kedua, ketiga, tahun ketujuh kan istirahat tuh. Nah, rupanya ada siklus 3 tahunan. Jadi tahun pertama, kedua, ketiga, ada dibagi 4. Nanti tahun ketiga lagi 4, tahun ketujuh kan bebas. Nah, dari situ kita bisa hitung. Jadi sebenarnya ada sistem pembagiannya. Sehingga kalau itu dilakukan, maka apa yang dikatakan Tuhan Yesus itu kepada orang Yahudi, dia bilang, kamu menelan rumah janda-janda, itu kenapa? Karena sistem pembagian dalam perpuluhan yang tadinya harus menjadi bagian, itu Tuhan Yesus itu mengatakan, kamu menelan rumah janda-janda, itu artinya apa? Kebutuhan miskin dimakan pada imam. Nah, kalau gereja juga mengambil semua perpuluhan dan tidak membaginya dengan sistem yang diajarkan di kitab suci, saya kira kalau Tuhan Yesus hadir saat ini, samalah kamu menelan rumah janda-janda. Nah, saya kira Ibu Dasyam sudah membuka itu, Roh Kudus ada menuntun, mengarahkan ke situ. Seharusnya kita
yang sudah mengerti kitab suci, mari kita menggali bersama-sama. Atau mungkin nanti ini Pak Yusuf, satu topik kita bersama-sama mempelajari, membahasnya itu supaya kelihatan sistem pembagiannya. Tapi jelas sistem pembagiannya ada. Pada tahun ketiga ada orang Lewi, orang asing, anak yatim dan janda. Nah, selama itu ditinggalkan gereja. Gereja membuat aturan sendiri dengan membuat kotak diakonia. Padahal ada sistem pembagian yang sudah ditetapkan Tuhan di sistem perpuluhan tadi. Nah, cuma itu mari kita gali bersama-sama supaya nanti itu gereja bisa mempraktekkan itu. Kalau saya yakin kalau gereja sudah mempraktekkan itu, kesaksian gereja akan sangat kuat. Karena jelas itu sistem pembagian itu orang asing, anak dan janda, itu orang miskin. Itu yang disebut sedekah. Nah, kalau kita baca Matius pasal 6, coba Pak Bedi diangkat lagi Matius pasal 6, ayat terakhir untuk membantu. Matius pasal 6. Ya, Matius 6 ayat 1. Ayat 1, ingatlah, jangan kamu melakukan kewajiban agamamu di depan orang supaya dilihat mereka, karena jika demikian kamu tidak beroleh upah dari Bapamu yang di surga. Jadi sebenarnya kita murid Yesus, murid Yesua, Tuhan Yesus, ada kewajiban kita. Nah, kewajiban kita tuh ayat 2 sampai 4 itu memberi sedekah. Nah, kemudian nanti ayat 5 sampai 10 itu berdoa. Kemudian 18 sampai 18 itu puasa. Nah, kewajiban. Nah, kenapa kalau kita lihat susunan Alkitab ini, kenapa sedekah di urutan pertama, lalu doa di urutan kedua, puasa di urutan ketiga? Ini ada maksudnya. Karena kita tahu pasti bahwa segala tulisan yang diilhamkan Tuhan itu bermanfaat untuk mengajar. Nah, pasti ada yang mau diajarkan kita di Matius pasal 6 ini. Elias sudah sangat membagus, dia sudah membagi. Ayat 1 sampai 6 itu adalah sedekah, kemudian 5 sampai 15 itu berdoa, kemudian puasa. Nah, kenapa pertanyaannya? Kenapa sedekah di urutan pertama, lalu doa, lalu puasa? Kenapa tidak berdoa dulu di atas, puasa baru sedekah, tapi sedekah di urutan pertama? Saya kira itu semua itu ada maksudnya, dan mungkin kita perlu telah lagi, tapi yang jelas itu sistem pembagiannya ada, Pak. Dan itu gereja tidak melakukan itu sampai hari ini, kecuali gereja sudah memahami melakukan itu. Saya kira itu Pak Mitchell dibahas, tapi yang jelas hak orang asing, anak dan janda itu ada di dalam perpuluhan. Yes. Terima kasih. Terima kasih, Pak. Oke, kita pindah ke penelpon selanjutnya. Pak Agape. Selamat malam, Pak Agape. Selamat malam, Pak Agape. Ya, salam. Selamat malam, Ibu Christine, Pak Yusuf. Selamat malam, ya, Pak. saya sangat diberkati. Ya, saya sangat diberkati oleh kesaksian Ibu Christine, ya, di mana selain mengembalikan persembahan 1/10, juga peduli kepada orang yang susah, ya, orang yang membutuhkan pertolongan, ya. Karena kalau kita lihat, ya, di dalam Matius 25 ayat 31 dan 46, ya, itu kenapa itu sebagai teguran bagi kita orang Kristen, ya, yang sudah merasa aman dan nyaman, tapi ujung-ujungnya Tuhan tidak kenal. Karena apa? Disitu katakan ketika berseru Tuhan, ya, bernubuat, menyembuhkan orang, tapi Tuhan justru tidak kenal. Karena apa? Karena kalau kita pelajari di situ, karena kita orang Kristen kikir, kita pelit. Karena orang pelit, orang kikir tidak akan pernah masuk surga, ya, karena hanya mementingkan dirinya sendiri, ya. Karena saya pribadi, ya, saya bukan pendeta, bukan penginjil. Kalau saya mendoakan orang, ketika dia disembuhkan, kalau dia miskin, akan saya kasih makan, kasih beras, kasih minyak keperluannya. Karena ayat ini yang menjadi pedoman saya. Jangan sampai nanti ketika kita melakukan perkara ajaib, tetapi Tuhan tidak kenal, karena kita tidak mempedulikan mereka. Itu yang sangat diberkati oleh kesaksian Ibu Christine. Memang itu kita harus pengalaman pribadi bersama Tuhan, sehingga roh Tuhan senantiasa hidup pada kita, ya. Tolong untuk semuanya bisa buka nanti itu supaya kita di posisi mana kita sebagai orang Kristen, ya. Sudah aman dan nyaman, sudahkah kita melakukan apa yang Tuhan firmankan di dalam Matius 25 ayat 31 dan 46, ya. Saya bersyukur, terima kasih untuk Ibu Christine, ya. Kita sama-sama melayani, juga Pak Yusuf, terima kasih, Tuhan memberkati kesaksiannya. Salam, selamat malam, Tuhan berkati. Selamat malam. Oke, Ibu, kita lanjut lagi ke Pak Budi. Selamat malam, Pak Budi. Halo, selamat malam, Pak Rey. Ya, silakan Pak Budi. Ya, ketemu lagi nih. Oke. Iya, tadi malam memang kesulitan masuk.
Iya, jadi Pak Budi. jadi Silakan, Pak Budi. yang ya silakan. Makasih. Jadi Ibu, ada sebuah pelajaran yang paling penting yang kita dapati dari Ibu Dasiem malam ini. Makasih Bu ya. Tuhan Yesus memberkati. Berkaitan dengan persoalan memberikan persembahan. Kayak gitu, persembahan memang tadi lebih diutamakan berkaitan dengan perpuluhan ya, tapi apapun namanya persembahan, lalu kemudian itu kan kita memberikan kepada Tuhan tuh. Lalu kemudian kita mencoba, ya, kan ada orang yang sudah dipercayakan untuk mengolah dan mengatur persembahan yang kita berikan kepada Tuhan. Ya sudah barang tentu yang tadi seperti yang disampaikan oleh yang awal, yang berkaitan dengan untuk kaum Lewi ya, untuk kaum Lewi dalam hal ini pelayan, dan juga kalaupun toh memang ada kelebihan daripada itu mungkin juga menjadi hak dari yang tadi disampaikan oleh Pak Pendeta yang mungkin sebelum ini ya. Jadi saya kira bahwa sebetulnya persoalan maut ketika kita memberikan kemudian kita menyertakan nama kita nggak penting. Saya setuju dengan Ibu. Karena yang jauh lebih penting adalah Tuhan yang mengetahui tujuan kita memberi. Ya sebagai orang percaya ketika kita memberi pasti kita menerima, itu harus diaminkan. Kemudian Bu, yang berikut mungkin sedikit saya minta komentar dari Ibu berkaitan dengan yang tadi sudah disaksikan, bahwa memang tidak gampang juga ya menjadi orang Kristen. Karena begitu banyak persoalan-persoalan yang harus kita hadapi. Mohon maaf, saya memang dari lahir itu memang udah Kristen. Tetapi setelah saya dengar apa yang tadi disampaikan oleh Ibu dan juga kemudian saya berusaha untuk melihat semua pengalaman-pengalaman hidup saya kira bahwa mungkin yang paling penting kalau kita membuka diri ya Bu ya. Iya. Kalau kita membuka diri. Memang agak sulit juga kalau kita tidak membuka diri untuk memberi ruang untuk roh berkarya. Kira-kira seperti apa menurut Ibu? Kalau kita maksudnya mau mempunyai pengalaman langsung sama Tuhan ya? Iya Bu. Satu, pertama kalau saya sangat hanya mau menurut dipimpin oleh roh. Terus tapi kadang gini ya, saya lupa menyampaikan bahwa tidak gampang untuk mencapai ke tingkat seperti itu, tentu perlu perjuangan hidup seperti pembacaan Alkitab, tekun dalam doa. Kita harus belajar itu Pak, mendengarkan roh, membedakan roh, itu suara roh Tuhan atau suara hati atau suara setan, itu ada kan. Jadi kita harus sampai pada titik bahwa ini Tuhan yang berbicara. Karena ketika Tuhan yang berbicara itu menjadi kenyataan. Tapi ada hati, ada pikiran gitu. Jadi untuk mencapai bahwa kita lebih mengerti pikiran Tuhan, apa maunya Tuhan, ya satu, baca Alkitab. Karena roh, kalau nggak ngerti, ya Roh Kudus yang akan menuntun. Saya nggak punya guru agama, saya nggak punya pendeta, saya nggak punya siapa-siapa yang mengajari saya, tapi saya Roh Kudus langsung yang mengajar saya. Jadi apapun yang ingin kita ketahui Pak, pengalaman manusia terbatas, pendeta, teologi, entah apapun itu, STH, entah apa itu terbatas, tapi Roh Kudus pengalamannya itu nggak ada batasnya. Jadi ketika kita baca Alkitab karena di dalam Alkitab tertulis ketika Tuhan Yesus sudah membuka pikiran murid-muridnya, baru murid-muridnya mengerti Alkitab, firman Tuhan itu. Jadi sebelum kita baca Alkitab, saya selalu berdoa gini, Tuhan Yesus, Engkau sendiri yang berbicara melalui firman-Mu. Buka pikiranku Tuhan untuk mengerti firman-Mu. Itu dulu doa saya. Tetapi ketika kita sudah mengenal Tuhan, sudah mengerti, pokoknya kita udah kenal sama Tuhan Yesus gitu langsung, kita akan bilang gini, terima kasih Tuhan Yesus sudah membuka pikiranku untuk mengerti. Terima kasih menjadikan saya orang yang pandai. Terima kasih Kak. Jadi semuanya terima kasih Pak. Saya lebih ke terima kasih sekarang. Saya nggak pernah berdoa lagi untuk diri saya, tapi lebih ke pengucapan syukur, praise and worship ya. Pujian. Bapak kalau mau mengalami Tuhan lebih dekat, itu pertama kali pembacaan Alkitab, pujian, dan minta Roh Kudus tuntun. Bagaimana sih caranya berdoa? Aturan-aturan doa yang sesuai dengan kehendak Tuhan itu bagaimana? Nah itu minta Roh Kudus yang ngajar. Jadi nanti tingkat pertama kamu doa itu, kadang kalau doa itu Pak ya, saya itu pernah juga disuruh Tuhan berpuasa selama 5 bulan, itu saya jalani 5 bulan berpuasa.
Tapi waktu saya berdoa itu saya hanya menurut pimpinan Roh Kudus. Saya nggak mau apa yang ada di pikiran saya, apa yang ada di mulut saya, enggak. Roh Kudus itu mengalir. Jadi dalam doa itu Pak ya, 1 jam, 2 jam, 3 jam itu nggak terasa. Mau kita komunikasi sama dia di dalam kekuatan Roh Kudusnya gitu. Iya, memang luar biasa Bu. Jadi memang pada prinsipnya bagaimana kita memberi diri sepenuhnya untuk dipimpin ya Bu, untuk dipimpin Roh Kudus. Ya terima kasih untuk pencerahan di malam ini. Semoga pencerahan ini juga tetap menjadi berkat bagi semua orang yang mendengar. Amin. Dan bukan hanya sebatas mendengar, tapi bisa menjadi saksi. Terima kasih Ibu Dasim dan juga terima kasih Pak Yusuf dan juga Bang Rey yang sudah boleh berkomunikasi. Terima kasih untuk nomor handphone yang sudah dikirim dan sekarang komunikasi masih baik. Demikian Pak Yusuf, selamat malam, shalom. Selamat malam Pak Budi, shalom. Oke Pak Soba, pindah Pak Soba. Selamat malam Pak Soba. Ya, selamat malam Pak Yusuf. Selamat malam Bu Kristina. Malam. Ya, sebelum masuk ke Pak Yusuf, saya sebentar aja nambahi yang untuk ulasan Pak Soleh tadi. Kalau semua orang Islam seperti Pak Soleh, Indonesia ini damai luar biasa ini Pak. Tapi faktanya kan tidak seperti itu. Mungkin Pak Soleh juga, selamat malam Pak Soleh, mungkin Bapak juga bisa melihat di channel-channel seperti Islam lain, betapa kami sebagai umat Kristen, sebetulnya kalau kami boleh marah itu sudah marah dari dulu Pak. Mereka dengan seenaknya menghina Tuhan kami, menghina Alkitab kami, menghina semuanya sepertinya tidak ada hukum. Asal mereka berkata seenaknya. Dan itu mungkin biar Pak Soleh tahu bahwa keadaan faktanya tidak seperti itu. Untuk yang kedua saya ke Pak Yusuf Pak. Iya Pak. Saya sejak channelnya Pak Yusuf ini selalu ngikuti terus Pak, meskipun kadang bertanya, kadang enggak. Ya silakan Pak. Dan saya sudah memprediksi bahwa channel kesaksian Pak Yusuf ini akan menjadi dahsyat luar biasa karena dipakai Roh Tuhan untuk menyebarkan mereka yang bersaksi di sini narasumber ada yang sudah pengalaman semuanya, lebih dari pertobatan 10 tahun, 15 tahun dan sebagainya. Sebelum ada zaman YouTube Pak, ini tidak terekspos Pak. Iya, betul. Dengan adanya YouTube dan Pak Yusuf membuat channel khusus ini, itu sangat tersebar luar biasa kesaksian ini. Dan saya mungkin memberikan usulan Pak Yusuf, Pak, dari sekian banyak kesaksian yang Bapak tampilkan selama ini melalui narasumber-narasumber yang ada, saya kepengen Pak Yusuf mulai itu loh Pak, hasilnya mulai kelihatan Pak, buahnya. Artinya orang-orang yang dari seberang yang sudah bertobat, kemudian juga orang-orang yang mau mu'alaf nggak jadi seperti yang Pak Yusuf tadi katakan, itu perlu juga dicari jalan untuk diekspos. Artinya bukan dijadikan narasumber utama karena kita kan harus ngecek sampai detail Pak, jangan sampai nanti kita juga ditipu lagi lah hasilnya, pura-pura kan bisa jadi Pak. Betul Pak, betul. Jadi perlu ditampilkan dalam satu, di sela-sela itu Pak, mungkin Pak Yusuf video khusus atau tanya jawab atau apa seperti apa, sifatnya hanya memberikan kesaksian bahwa buah dari kesaksian yang selama ini Pak Yusuf tampilkan itu nyata dan ada gitu loh Pak. Supaya kita merasakan semuanya itu. Karena itu sangat penting Pak, supaya kita tidak hanya menampilkan kesaksian, tapi kita mau melihat buahnya selama itu seperti apa. Gitu Pak Yusuf, tahu. Saya sendiri belum tahu seperti apa caranya, metodenya, tapi minimal seperti itu. Pokoknya jangan dijadikan narasumber utama Pak. Saya tidak setuju karena mereka petobat baru atau kita belum yakin betul seperti apa. Dan terakhir kepada Bu Kristina, saya terima kasih. Kesaksiannya luar biasa. Memang saya tidak ngikuti dari awal karena tadi ada kesibukan di tengah-tengah. Kalau boleh saya tanya Bu, Ibu sekarang pelayanannya ada di mana Bu? Saya pelayanannya di setiap saat di mana saja Pak. Maksud saya pelayanan yang memang Tuhan utamakan, saya di dalam doa Pak ya. Ya, enggak, maksud saya sekarang posisi ada di domisili di Indonesia atau di luar Indonesia? Di luar negeri Pak. Oh ya. Ya nggak apa-apa Bu. Dan saya juga terima kasih kepada Tuhan bahwa saya menjadi orang Kristen sejak lahir tapi belum pernah mendapatkan penampakan audible seperti Ibu. Dan Ibu dipanggil khusus untuk seperti itu. Lanjut terus Bu untuk kemuliaan nama Tuhan dan memberitakan kemuliaan nama Tuhan.
Iya. Iya. Terima kasih Bu. Selamat malam dan Pak Yusuf. Terima kasih semuanya. Tuhan memberkati. Terima kasih Pak Sobat. Tuhan memberkati. Oke. Kita pindah ke penelpon selanjutnya Pak Simatupang. Selamat malam Pak. Pak Simatupang. Malam Pak Yusuf. Malam Pak. Malam Bu Christina. Selamat malam. Sebelum saya ke Bu Christina, saya mau melanjutkan apa pendapat dari teman-teman yang di depan saya tadi. Secara pribadi, saya bersyukur bahwasanya Pak Saleh ini masih ada anugerah yang baik di tengah-tengah kehidupan kita yang bernegara. Pak Saleh, kalau Bapak mau lihat Pak, di YouTube itu ada di situ Yahya Waloni, Kainama, Irene Handoko, Stephen Hongkong, Ustadz Situmorang, Ustadz Nababan, dan ada lagi yang mengatakan dirinya ahli kristologi, evangelis. Secara pribadi Pak, kita nggak mencampuri mereka, mau mereka menjadi mualaf, menjadi berbeda agama dengan kita, nggak ada masalah Pak. Hanya kita mau, kalau dia maunya memberitakan perubahan dirinya, ceritakan loh tentang dirinya, nggak usah menyinggung-nyinggung yang lain begitu Pak. Karena kita sudah mendengar semuanya Pak. Adalah kita dikatakan kitab-kitab palsu, orang Kristen imannya macam ular lah, Yesus menikahlah, Yesus tidak disalib lah. Baru Pak, banyak di dalamnya itu Pak yang kita tidak bisa menerima bahasa-bahasa yang seperti itu. Jadi kami bersyukur kiranya Pak Saleh terus baik di tengah-tengah keluarga maupun di negara kita nih ya Pak Saleh. Kami mendoakan. Bu Christina, tadi Bu, entah saya salah dengar, entah bagaimana. Tadi Ibu katakan bahwa Ibu itu punya ruang doa di rumah. Iya. Ya Bu ya. Dan saya tadi saya mendengar Ibu menyediakan di tempat itu ada satu kursi khusus Roh Kudus. Gimana sih maksudnya penjabarannya itu Bu? Saya kurang paham. Ketika saya menempati satu rumah, kita ada 4 kamar. Tuhan katakan begini sama saya, kamar yang ini bikin ruangan doa. Tuhan memberikan kepada saya kita harus seperti Abraham. Abraham itu kemana-mana pun dia pergi, dia pasti akan membuat mezbah doa. Satu, Roh Kudus yang Tuhan Yesus sendiri berkata bahwa yang menuntun saya, memberikan saya pengertian untuk taruh satu ruangan kursi berwarna putih biar Roh Kudus yang duduk di situ. Dia Tuhan langsung mengatakan, jadi saya hanya ikut gitu. Jadi kursi itu tidak disentuh, tidak diapa-apain, ya memang hanya untuk Roh Kudus gitu duduk di situ. Karena begini ya, Roh Kudus itu adalah berbentuk seperti Tuhan Yesus. Dia bukan hanya roh yang tidak eksis ya, tidak berwujud, tetapi kita harus mengerti bahwa Bapa, Putra, dan Roh Kudus itu sama. Dia berbentuk seperti Tuhan Yesus juga. Jadi bukan hanya roh yang gentayangan, enggak. Nah, di dalam Alkitab ditulis, roh Allah itu ada 7. Cuman tidak dijelaskan roh yang bagaimana. Cuman kalau saya sendiri, saya selalu meminta kepada Tuhan, berikan saya roh pengertian, pengetahuan, hikmat, dan roh pewahyuan. Dan roh yang untuk takut sama Tuhan. Jadi sehingga apapun yang Tuhan katakan kadang tidak mengerti Pak dalam akar pikiran kita manusia, saya hanya ikuti saja. Jadi saya tinggal dimanapun apapun, makanya kalau orang mau datang mau tidur di rumah saya nggak ada tempat, saya hanya bilang bahwa saya memang tidak punya tempat di rumah saya untuk tamu, karena memang udah ditempati satu untuk ini, satu ini, saya tidak perlu menjelaskan ruangan doa atau apa kepada orang luar ya. Jadi memang khusus Pak, ruangan doa itu harus kudus, hanya untuk tempat kita berdoa, membaca Alkitab, dan tidak ada orang luar boleh lain masuk kecuali hanya keluarga saya, itu yang Tuhan suruh saya melakukan. Jadi saya di rumah itu tetap saya kasih dan tidak taruh apa-apa ya, hanya untuk tikar apa namanya karpet atau untuk meja Alkitab gitu sama satu kursi putih itu. Iya Bu ya. Jadi setiap keluarga mau doa, mau suami mau doa masuk situ, saya anak semua mau doa masuk situ Alkitab gitu. Karena itu ruangan yang dikhususkan untuk Tuhan. Bahkan Tuhan itu kadang memberikan pengertian sama saya begini Pak, Tuhan itu Allah kita itu Allah yang kudus ya, jadi dia juga suka kebersihan gitu. Bersihkan rumah ini.
Setelah kamu bersihkan, kamu sapu bersih semua dipel segala macam, kamu urapi dengan minyak urapan. Jadi saya hanya ikut, tujuannya apa ya saya nggak tahu, yang penting saya taat aja gitu Pak. Iya Bu, ya. Ya begitu Jadi, Pak. jadi makanya setelah ada ini kesaksian dari anak Allah yang ditangkap Roh Kudus, kita banyak tambah pengetahuan secara iman Bu. Makanya kita Ya kan, acungkan jempol ini kan. buat Pak Yusuf ini. Yusuf ini semakin diberkati. Ya Bu ya? Iya. Halo? Halo? Pak Simatupang bisa dengar? Halo Bu? Halo? Halo, halo. Inilah kalau kita bicara Yesus gini Bu, salah aja terus sinyalnya nih Bu. Hancurkan itu dalam nama Yesus. Halo? 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 Bapak nggak dengar, kita Bisa dengar, Bu? semua. Handsetnya Iya, dengar sekali, dicabut, handsetnya Bisa dengar, dicabut Bu? dulu Pak. Pak Simatupang, handsetnya dicabut Oke, dulu Pak, begini, baru Bu. pasang lagi Pak. Buat secara umum ya Pak Yusuf, dari settingan-settingan yang ruang Bapak buat ini, saya hanya bermohon, mengimbau kepada teman-teman, supaya settingannya itu nggak usah lebih menyinggung-nyinggung orang lain. Karena kita tahu bahwasannya Roh Kudus itu punya karya sendiri untuk memilih anaknya. Dan kita tahu bahwasanya live chat yang ditunjukkan Pak Yusuf ini sudah tanda bahwa Roh Kudus itu sendiri yang mencari anaknya yang dia pilih. Lalu pertobatan itu kan bisa saja dari dengar-dengaran akan firman Tuhan. Itu aja Pak Yusuf, himbauan saya. Makasih ya Bu Kristina, maju terus ya Bu. Terima kasih. Imannya. Tuhan Shalom. berkati. Ya. Shalom, ya puji Tuhan ya. Ya teman-teman, kita sudah tiba di penghujung acara dan kami menyampaikan terima kasih kepada semuanya yang sudah setia bersama-sama, yang sudah mengikuti program ini. Kami berdoa kebaikan Tuhan terus melimpah di dalam setiap kita dan kita bisa masuk di dalam rencana dan kehendak Tuhan. Ya, perlu kami informasikan bahwa waktu kita dengan waktu di tempat Ibu Dasiem Kristina itu berbeda, jadi narasumber sudah harus kita beri kesempatan juga untuk istirahat karena sudah hampir 3 jam kami live ya. Jadi untuk waktu yang sudah memang harus beristirahat. Oke teman-teman, mohon maaf kalau mungkin Anda belum bisa masuk, nanti bisa dicoba lagi di next program berikutnya. Silakan masuk ya, karena kami tetap menunggu dengan setia memberi kesempatan kepada siapapun yang ingin bergabung, ingin berdiskusi dengan narasumber ataupun dengan saya sendiri. Ya, puji Tuhan saudara-saudara, dan kami perlu informasikan bahwa untuk hari Minggu, khusus hari Minggu besok, jamnya sama jam 8 malam, itu untuk kesaksian yang berlatar belakang Kristen, ya. Karena itu juga meresponi dari usulan teman-teman bahwa yang Kristen-Kristen pun kesaksiannya tolong diangkat. Ya kami merespon dan kami hadirkan khusus hari Minggu jam 8 malam di channel We For God Official. Ya, channelnya kami sudah tampilkan di layar YouTube, channel We For God Official. Jadi teman-teman yang ingin bergabung, ya silakan di subscribe supaya pada saat menjelang live nanti ada notifikasi dari YouTube untuk pemberitahuan ya, supaya kita tidak ketinggalan, kita bisa bersama-sama untuk mendengarkan kesaksian-kesaksian yang luar biasa yang juga dikerjakan Tuhan Yesus kepada umatnya atau orang yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus. Ya, puji Tuhan, Tuhan tidak pernah membeda-bedakan manusia, Tuhan tidak pernah melihat agama, Tuhan tidak pernah melihat kantong tebal, Tuhan tidak pernah melihat wajah tampan atau cantik atau jelek, Tuhan tidak pernah melihat apapun, tapi Tuhan sangat mengasihi siapapun, Tuhan sangat mengasihi semua manusia. Itu sebabnya Tuhan turun ke dalam dunia untuk menjadi korban bagi buat semua manusia. Supaya apa? Supaya dengan pengorbanan Tuhan Yesus yang kudus, maka manusia yang najis itu menjadi layak untuk berdiri di hadapan Tuhan, untuk masuk di dalam kerajaan surga sebentar nanti. Oke teman-teman, bagi yang ingin
mendukung pelayanan ini, silakan Anda bisa menemukan nomor rekening di bawah layar deskripsi. Anda yang ingin mendukung, silakan Anda bisa salurkan persembahan ke situ. Oke, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Sampai berjumpa di program selanjutnya. Salam kemenangan buat kita semua. Amin.